tangannya, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan ketika itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dia mengatakan ya, dia menampakkan diri kepada Thomas. Nah, di dalam pernyataan ini sebenarnya Bang, kalau kita beralih ke dalam Matius pasal 27 tadi Bang, ayat 68 dan seterusnya Bang, seharusnya orang-orang atau mahkamah agama ini yang patut dipersalahkan Bang, dan bukan murid-murid Yesus. Karena murid-murid Yesus juga, walaupun memang ada beberapa murid yang tidak percaya, tapi jangan lupa juga Bang ya, kalau Abang mau cek misalnya di dalam Matius 28, di situ ada seorang murid yang disebut Maria ya. Dia itu turun, dia itu pergi ke kuburan Yesus dan dia berjumpa di sana dengan malaikat. Dia mencek dan ternyata malaikat itu berkata kepadanya, akan tetapi malaikat itu berkata kepadanya, perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah tempat ia berbaring. Dan segera sesudah pergi katakanlah kepada murid-muridnya dan seterusnya. Nah, di sini ada konfirmasi Bang bahwa ternyata yang Yesus sampaikan kepada murid-murid Yesus jauh sebelum Yesus disalibkan itu sudah sinkron sekali dengan pernyataan di sini Bang dalam Matius 28. Bahkan juga kalau seandainya Yesus tidak pernah dibangkitkan atau itu adalah suatu dusta Bang, mengapa murid-murid Yesus setiap kali menyampaikan kebenaran, termasuk Rasul Petrus, bahkan juga ada banyak saksi-saksi dari murid Yesus, mereka mengatakan bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Ada banyak kok ayat-ayat yang bisa saya paparkan, cuma kan sayangnya waktunya terbatas Bang. Ada banyak Bang. Kalau yang seharusnya dipersalahkan ini adalah mahkamah agama Yahudi sebenarnya. Mereka itulah yang membelokkan kebenaran Bang. Yang tadinya mereka mengingkari kalau Yesus itu sudah bangkit. Mereka membuat suatu tipuan dengan mengatakan mayatnya sudah dicuri oleh murid-muridnya. Padahal sebenarnya Yesus jelas bangkit dari antara orang mati Bang. Itu dulu Bang. Nah, saya nggak mau panjang lebar, saya kembali kepada Yohanes 5 tadi Bang. Yang Abang katakan tadi itu nggak jelas Bang ya. Itu hanya sekedar ocehan dari Abang saja. Karena apa? Berbicara tentang penghakiman Bang, itu berbicara secara universal Bang, tidak hanya sekedar kaum kekristenan tertentu. Nah, Abang Zuma juga nggak menjawab pertanyaan saya ya. Kalau memang pernyataan-pernyataan dalam Alkitab ini itu palsu, kenapa Bang Zuma nggak bisa menunjukkan yang aslinya Bang? Itu dulu dari saya. Kemudian kalau misalnya tadi juga Bang, Abang hanya sekedar misalnya berkata bahwa oh itu akan dihakimi oleh kekristenannya, itu orang Kristen yang akan dihakimi. Pertanyaan saya Bang, kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan Bang, kalau misalnya Yesus hanyalah seorang nabi biasa, kita kan udah sepakat nih dari awal bahwa hakim itu adalah Tuhan. Kenapa Yesus menjadi hakim Bang? Kenapa? Karena bicara terdakwa ini bukan hanya sekedar Kristen ya, tapi saya mengatakan tadi universal. Semua orang dari kalangan manapun, dari agama tertentu, agama manapun, itu akan dihakimi oleh Yesus. Dan bukan penghakimannya menurut Abang Suma katakan tadi. Beda Bang. Saya bahkan nggak pernah bisa menjelaskan apa yang akan dihakimi. Tapi intinya kalau berbicara tentang penghakiman, jelaslah Bang, untuk semua orang Bang. Jadi nggak hanya sekedar dari pihak Kristen atau kalangan Kristen tertentu. Itu Bang dari saya. Dan Bang Suma nggak bisa menjawab ini Bang. Kenapa Yesus menjadi hakim? Padahal yang kita ketahui hakim itu hanyalah Tuhan. Apakah bisa sang pencipta ini bisa memberikan kewewenangannya atau otoritasnya kepada ciptaannya atau yang dimaksud kepada Yesus ini? Apakah bisa Bang? Itu dulu, sebenarnya itu Anda tadi itu sudah mendengarkan Matius 19 jelas bahwa pengikut Yesus juga menjadi hakim. Selesai ya, di situ. Tapi kan begini Bang tadi. Ketika Abang mengatakan mereka juga duduk di atas tata, nah itu kan mereka yang mengangkat mereka kan, itu kan yang mengangkat mereka kan Yesus kan. Tetapi yang menjadi hakim satu-satunya, yang berbicara kepada, yang membangkitkan orang-orang mati, yang menjadi hakim satu-satunya yang mampu berbicara di atas segala macam otoritas, itu adalah kepada Yesus. Nah jadi begini, saya pakai dalil satu ya, saya tunjukkan dalil juga yang terakhir. Misalnya ya. Yesus mengatakan seperti ini, Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi melainkan telah memberikan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Nah, jadi jelas di sini Bang, penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Nah, karena juga murid-murid ini berasal dari Yesus, jadi mereka juga patut duduk bersama dengan Yesus. Tapi baik. Yang menjadi tolak ukurnya itu Bang tadi. Kita titokan, materi penghakiman Yesus apa? Saya nggak bisa jelaskan Bang. Yang pasti Yesus menjelaskan materi penghakimannya. Yesus jelaskan. Ayo. Iya, dalilnya begini Bang. Yohanes 5 kan tadi kan? Iya, itu kan enggak. kan? Anda mengatakan Yesus menghakimi seluruh umat manusia sehingga dia Tuhan. Oke, itu konsep agama Kristen. Sekarang
begini bang. Materi Saya dari penghakiman awal, kan? Yesus. Alamak. Dari nggak awal bisa saya mengatakan diskusian nih. begini bang. Ya, jadi begini bang. Saya mengatakan dari awal begini. Oke lah bang. Saya ikuti dan narasi abang dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, Ya tetapi, memang dia bukan Tuhan, dia manusia ya kok. oke, ya. Tetapi ketika abang mengatakan seperti itu, kenapa ada seorang manusia yang padahal sebenarnya manusia itu sendiri pun akan dihakimi oleh Tuhan, benar nggak? Ya, Yesus dihakimi memang, betul. Nah, kenapa Yesus lah sebaliknya menjadi hakim? Lah, karena kan tadi saya sudah menjelaskan, karena Yesus itu dituhankan di hadapan Tuhannya. Nggak patut bang, kalau analoginya begini bang, tidak mana ada penjelasan Alkitab bahwa ketika Yesus menjadi hakim oleh karena ada orang-orang yang menganggap dia Tuhan. Nggak Yohanes, ada bang. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan demi nama pada hari ini juga aku akan berterus terang nyala daripada kamu sekalian hai pembuat kejahatan. Kenapa intinya kenapa mereka dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Karena di situ tidak nggak pernah ada, melakukan, Bang. karena tidak Kehendak melakukan Bapa. kehendak Nah. Bapa. Berarti yang menjadi hakim di sini sebenarnya siapa? Oke, memang menjadi Oke hakim apa? Yesus. Oke apa? tetapi- Tunggu. Yang menjadi hakim di sini sebenarnya siapa? Yesus Ya, atau Bapa? Yesus. Sebenarnya Jangan Anda masih muda. Jangan gila di Iya. usia muda. Yang menjadi hakim Enggak. di situ siapa? Bukan Kamu atas telah kehendak melakukan siapa? pembuat kejahatan. Atas kehendakku atau kehendak Bapa? Iya, memang Yesus mengadakan kehendak Bapa, tetapi kan dalam Berarti yang Yohanes menjadi 5 kan hakim juga- di sini siapa? Tapi Yesus kan mengatakan, Bang, di dalam Yohanes juga dia mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun juga, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada anak. Penghakiman itu kemudian landasannya apa? Kehendak Yesus atau Iya. kehendak Bapa? Ayo. Memang ide itu bukan ide dari Yesus, tetapi kenapa? Ya, tetapi Yesus yang menjadi eksekutor. Ya jelas Ya dong. kan? Jelas Ya, dong. Yesus menjadi eksekutor. Makanya Yesus berkata, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tuhankanlah aku, ibadahlah kepada aku. Betul? Oke. Nah, Oke. siapa Jadi yang menjadi begini, hakim? Tunggu, siapa yang menjadi Kalau hakim di situ? Iya, berarti Yesus. Tetapi yang pada awalnya idenya dari Saudara masih muda, jangan gila permanen kayak Eksekutor. bapak-bapak gereja. Yesus Yang itu menjadi eksekutor, hakim di Bang. situ siapa? sesuai Matius 7 ayat yang keberapa tadi? Ya. Yang menjadi hakim di situ siapa? Yang sesuai konteks Matius 7 tadi. Iya, siapa yang menjadi hakim di situ? Ya Yesus. Enyah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, karena kalian menuhankan aku itu bukan atas kehendak. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir Siapa itu orang akan Bapak? berseru kepadaku. Siapa itu Bapak? Siapa itu Bapak? Iya. Yesus atau bukan? Iya, itu berbeda, Bang. Itu berbeda, bukan Yesus. Ya, begitu dong. Berarti yang menjadi hakim sebenarnya di sini siapa? Yesus atau Bapak? Sebenarnya yang menjadi hakim itu Bapa, tetapi Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang oke, sabar. Begini, jangan lupa juga, Bang. Yesus kan mengatakan Bapa tidak menghakimi, tetapi telah menyerahkan semua penghakiman itu kepada anak. Kalaupun memang Bapa itu sudah menghakimi, oke. Bapa punya penghakiman karena sudah banyak ya cerita-cerita juga ya. Ya. Tetapi Kamu tahu yang kenapa menjadi penghakiman eksekutor itu diberikan kemudian- kepada Yesus? Iya, karena Yesus juga berhak untuk menghakimi. Oh, salah. Salah Anda. silakan jelaskan. Yesus, kenapa dia diberi tugas untuk menghakimi? Karena Tuhan sudah memberikan semua firman kepada Yesus yang harus Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, sabar. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firman yang aku berikan kepada Bani Israel, mereka sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku berikan kepada Israel, ke-12 muridku. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Berarti yang menjadi hakim itu adalah firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang datang melalui Yesus. Yesus hanya meluruskan. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti yang menjadi hakim adalah Bapa. Iya. Oke. Dah Ya. selesai. Jadi begini ya, ketika Apalagi? tadi abang mengatakan bahwa kan Yesus kan udah menjadi hakim ini, Bang ya.
lewat firman-Nya. Jadi lewat Ya. firman itu Yesus yang melalui Yesus ya. Semua Ya, firman yang sesuai dengan diucapkan itu sabdanya. Nah sekarang, sesuai dengan sabda. Oke, sebentar, yes, sebentar Bang. oke, silakan. Nah, menurut Abang kira-kira apakah ketika Yesus ini yang menjadi seorang hakim ini Bang, apakah Abang mempercayai Bang bahwa hakim ini adalah orang yang kriterianya tidak berdosa? Iya, betul. Berarti kriteria mesti orang yang tidak berdosa. Bukan masalah tidak berdosa. Dia adalah utusan Tuhan. Iya, enggak, Rasulullah. maksudnya semua nabi utusan itu punya kelemahan, benar nggak Bang? Pasti ada Yes. kesalahan, benar. Nah, Karena mereka bukan kalau Tuhan. menurut Ya. Abang, iya. Kenapa Yesus mengatakan dia tidak ada kesalahan apapun? Di mana itu? Ya, sesuai juga dengan dikatakan ya, ketika Yesus akan dihukum, Pilatus mengatakan, aku tidak pernah menemukan kesalahan apapun kepada orang ini. Nah, menurut justru Abang kan itu. tadi, menurut Abang kan begini tadi, bahwa kriteria menjadi seorang hakim itu adalah jelas dia tidak berdosa misalnya, contoh ya seperti itu. Nah, kalau Yesus yang misalnya seandainya dia berdosa Bang, dan adalah manusia Bang, kenapa Bang dia ini bertugas untuk menghakimi orang-orang yang hidup? Bahkan sebenarnya logikanya begini Bang ya, saya kasih sederhana aja ya Bang. Jadi begini, kalaupun Abang mempercayai Yesus itu sebagai utusan yang diutus Allah untuk menyampaikan firman Allah, tentunya Bang, seorang utusan pun tidak akan pernah luput juga yang dari yang namanya firman yang telah disampaikan kepadanya. Dalam arti begini, seorang utusan itu pun akan dihakimi Bang. Percaya nggak kalau seorang utusan Betul. akan menerima penghakim? Ya benar. Betul. Nah, kenapa Yesus yang adalah seorang utusan dalam arti manusia biasa, kenapa dia tidak dihakimi tapi dia menjadi hakim? Kata siapa Yesus tidak dihakimi? Dihakimi oleh Allah maksudnya Bang. Yes, betul. Iya, kalau ada coba bisa tunjukkan dalilnya di mana itu kalau Yesus tidak dihakimi atau Yesus itu dihakimi. Yesus. Jadi begini Bang, Coba Anda baca. begini, kan? Sabar dulu. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Oke. 15 ayat 58. 28. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Oke. Kata takut itu apakah dikatakan menghakimi Bang? Yesus ditaklukkan. Yang ada cuma Apakah satu dikatakan- saja. Sabar dulu, Apakah sabar. Jangan Anda cuma bermain di kata-kata, Bung. Yesus itu tak ada lagi. Dia akan menjadi sama seperti manusia lain. Tidak ada lagi Yesus. Sama seperti makhluk yang lain. Kenapa Yesus menjadi hakim? Seibarat begini. Saya adalah seorang pimpinan. Saya mengutus staf saya ke Ambon, staf saya satu ke Ternate, staf saya satu ke Jakarta. Mereka staf-staf saya inilah yang tahu tentang karyawan yang ada di Ternate, yang ada di Ambon, yang ada di Jakarta. Maka saya memberikan kemudian kepada mereka wewenang untuk memutuskan perkara yang mereka lakukan di sana. Sama seperti Yesus. Yesus diutus ke atas muka bumi ini kepada Bani Israel. Apa tolak ukurnya? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku. Nah sekarang yang menolak Yesus itu siapa? Anda atau saya? Saya menerimanya sebagai rasul. Anda menerimanya sebagai rasul, tapi Anda tuhankan. Tapi Anda menolak dia. Secara langsung Anda menolaknya karena Anda menganggapnya rasul. Aku datang sebagai rasul, tapi Anda justru menganggapnya Tuhan. Berarti Anda menolak kerasulannya. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Firman yang mana yang dimaksud Yesus? Firman yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Bukan yang datang kepada Paulus, tapi yang dia sampaikan sebelum terangkat ke langit. Firman itulah yang menjadi hakim kelak. Nah, kalau Anda mengatakan dia sebagai hakim, ya memang karena dia dituhankan. Dituhankan di hadapan Tuhannya. Makanya dikatakan enyahlah daripadaku. Kenapa demikian? Karena orang-orang ini tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapakku adalah kalian menganggap aku rasul. Supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku adalah utusanmu. Kehendak Bapakku adalah anggap saya utusannya, bukan saya adalah Tuhanku itu sendiri. Nah, kemudian Anda bertanya tadi, mana Injil yang diberitakan? Mana segala firman itu? Anda katakan kalau ada yang palsu berarti ada yang asli. Tidak begitu.
Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana segala firman itu? Tunjukkan ke saya, ada? Gak ada. Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Mana Injil kerajaan Allah itu? Ada? Tak ada. Jadi kalau Anda mencari Injil yang diajarkan oleh Yesus, minta ke saya, Anda salah. Yesusnya mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Minta kepada Bani Israel. Karena Yesus mengatakan, dia mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Mana Injil kerajaan Allah itu? Tanya kepada mereka, jangan tanya kepada kami umat Islam. Masalahnya kan Bang, abang kan tadi kan mengatakan kan, itu kan nggak benar. Jadi saya minta pertanggungjawaban dari abang, karena abang yang mendalilkan itu, abang yang mengucapkan itu. Oke, sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku. Pertanyaan saya, apakah kemudian surat-surat Paulus sudah ada pada saat itu? Ya memang belum ada Bang. Tetapi Belum ini kan, ada. Lalu surat-surat Paulus ini dari mana? iya, kalau misalnya saya mengatakan kepada abang begini, surat-surat Paulus ini adalah surat-surat, dia kan mengatakan begini Bang, aku adalah seorang rasul yang bisa dipercayai. Itu kan banyak pernyataan Paulus mengenai tentang dirinya. Tetapi kan Ya, ada banyak sekarang kan, permasalahannya, ada banyak Yesus- dari kalian teman-teman yang mengatakan bahwa Paulus ini rasul palsu. Dia iya, ini memang tidak palsu. pernah bisa tidak ada Memang pernyataan palsu. yang mampu melegitimasi dari pernyataan-pernyataannya, atau apalagi dalam penulisannya, dalam surat-suratnya. Itu kan yang sering kali dikatakan. Nah, makanya sekarang saya begini, Bung. saya minta pertanggungjawaban. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Paulus di situ sebagai penerima? Iya, itu kan maksudnya Yesus kan sedang berbicara mengenai tentang tugasnya sendiri, Bang. Bukan lagi berbicara tentang rasul-rasul. Lah enggak. Jadi, Ketika Yesus melakukan kalau penginjilan, dia mengatakan berbicara segala mengenai firman tentang yang rasul, engkau Bang. berikan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Paulus di situ sebagai penerima? Memang kalau dari segi murid-murid, Paulus itu bukan termasuk dalam 12 itu. Lagi pula kan Berarti dia memang tidak baru ada. muncul. Jawab aja tidak ada. Ada nggak Iya, Lukas tidak hadir ada. di situ? Kalau secara langsung dia tidak ada karena belum termasuk dalam murid itu. Tidak ada. Ada nggak Lukas di situ? Bang, sebentar. Tetapi ketika ada seorang murid dari Yesus yang bernama Barnabas, yang kemudian juga adalah orang yang pertama membawa Paulus, memperkenalkan Paulus di lingkungan saudara-saudara, mereka Paulus itu cuma mengetahui dari tafsiran ini, Bang. kepepet. Enggak. Saya tanya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada nggak Paulus di situ? Iya, Nggak saya ada. sudah jawab tadi, nggak ada. Nggak ada. memang. Ada nggak Lukas di situ? Nggak ada memang, Bang. Ada nggak Markus di situ? Ada nggak Markus di situ, Bang? Ada nggak Markus di situ? Kalau Markus, Bang, tidak termasuk dalam 12 murid ini, Bang. Tidak ada. Bilang aja tidak ada. Ada nggak penulis Matius di situ? Matius murid Yesus, ya, jelas ada. Iya. Kalau itu betul. Tapi ada nggak penulis Paulus di situ? Paulus apa? Penulis Matius ada nggak? Penulis Matius. Iya. Iya kan saya katakan tadi kalau Matius itu memang murid Yesus. Kalau Matius itu murid Yesus. Oke, si Kepas iya. Yang saya tanyain, sorry. Bukan, Si bukan, Lewi salah, bukan iya. Kepas. Iya, bukan Kepas, Petrus. Nah, sekarang yang saya tanya, ada nggak penulis Matius di situ? Ada nggak penulis Matius hadir? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Ada nggak penulis Matius hadir juga di situ? Yang disebutkan yang menulis Matius ini kan adalah murid Yesus, Matius Oh, ini. bukan. Penulis Matius itu bukan murid Yesus. Nggak Nah, dari ada. mana, Penulis Bang? Matius Dari mana, nggak Bang, ada. datanya, Bang? Dari mana datanya, Bang? Matius 9 nomor 9. Matius 9 nomor 9. Ya, saya akan baca. Jadi, penulis Matius itu bukan murid Yesus. Dia tidak ada ketika segala firman terkan kepada muridnya. Abang Matius, mengatakan penulis Matius. segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, jadi abang mempertanyakan Telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan Paulus kepada tidak, mereka. tidak ada. Lukas tidak ada. Markus tidak ada. Penulis Matius pun tak ada. Dari Penulis mana Matius misalnya pun tak data ada yang di situ. mengatakan bahwa Matius itu bukanlah Matius yang menulis sendiri, tapi orang lain. Tadi Matius berapa tadi, Bang? Bang, Matius berapa tadi, Bang? Matius 9 ayat berapa? Markus, Matius, Yohanes, penulis Yohanes itu semuanya tidak ada di situ. Enggak, maksudnya Matius berapa tadi yang didalilkan? 9 nomor 9.
Oke, jadi maksudnya oke. Penulis Matius bukan murid Yesus. Dia orang yang tidak dikenali. Terakhir kemudian baru dianggap itu tulisan Matius, bukan. Begitu juga buku Yohanes. Buku Yohanes ini juga bukan murid Yesus yang menulis, tetapi orang lain. Anda boleh baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Bukti bahwa tidak ada penulis Bible itu murid Yesus, tak ada. Jadi segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu tidak dituliskan oleh muridnya. Penulis-penulis Bible ini termasuk Yohanes adalah menerima kesaksian-kesaksian dari orang-orang. Paham di situ? Jadi kalau Anda mencari Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan, ya tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang Yahudi pun kehilangan, apalagi Kristen, apalagi Islam. Ya begini aja bang, yang saya maksudkan tadi adalah mohon tunjukkan bang data-data yang sudah tidak valid itu bang yang abang maksudkan. Loh, semua yang tertulis di dalam Bible itu tidak valid, semuanya. Iya makanya tunjukkan oleh saya. Semuanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu semuanya Iya, tidak valid. Saya minta pertanggungjawabannya bang, tunjukkan data yang misalnya di mana data berarti yang aslinya, yang validnya itu di mana? Loh, kok jadi tanya saya yang aslinya? Kan abang mengatakan bahwa tidak valid misalnya. Iya, sekarang begini Bung, kalau Anda disuguhkan uang palsu tanpa uang asli, bisa nggak Anda mengatakan bahwa uang ini palsu? Bisa kan? Tanpa menunjukkan yang asli? Bisa dong. Begitulah ketika Bible Iya, diajarkan, disampaikan ke... Permasalahannya begini bang, permasalahannya kalau misalnya Iya. analoginya hanya sekedar dari uang saja, saya memang nggak perlu memang, karena memang jelas banyak bisa dengan mudah saya temukan. Tetapi apabila hal itu tidaklah saya temukan, berarti kan ini saya minta, oh berarti kalau begitu mana dong yang aslinya? Karena saya memang jujur nggak bisa temukan. Nah makanya Sekarang saya ada bertanya nggak? sama Bang Suma. Ada tidak Kalau Bang murid Suma Yesus? mengatakan, gini bang, Ada kalau nggak Bang Suma murid Yesus? mengatakan, Ada kalau nggak murid Bang Yesus? Suma berani mengatakan bahwa ternyata Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu tidak valid atau tidak asli, ya saya minta bang tunjukkan bang. Karena kalau Bang Suma berbicara tentang ini, otomatis Bang Suma juga tahu dong aslinya di mana. Oh, bukan Bentuknya seperti begitu, Bung. apa? Orang berakal itu tidak begitu cara kerja otaknya. Sekarang Nah, terus? begini, sekarang begini. Musa menerima Taurat itu dalam bahasa apa? Dan tahun berapa? Lah, Bisa maksudnya jawab? masa abang balik bertanya sama saya? Ini kan Supaya saya gini, Bang. jelaskan. Musa menerima Taurat dalam bahasa Ibrani di tahun 1400 sebelum Masehi. Tahun 3 sebelum Masehi, Kaisar terus maksudnya Ptolemy gini, II kan Kejadian- memerintahkan rabi-rabi menerjemahkan kitab Tanakh ke dalam bahasa Septuaginta. Oh, Kejadian sampai Wahyu itu intinya begini. Di mana misalnya kitab-kitab itu bisa didapatkan? Di mana itu, Bang? Saya kira Anda ini cerdas, rupanya error Bukan, juga rupanya, maksudnya sama seperti Pak Bom rupanya. Abang kan tadi kan mengatakan Kejadian sampai Wahyu itu tidak valid, ya kan? Ya memang nggak valid. Nah, tidak valid berarti maksudnya gini. Keasliannya itu di mana? Yang asli. Kitabnya Nabi Musa itu berbahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Iya, memang kalau dari terjemahan jelaslah bukan bahasa Indonesia. Bang. Jelas sudah nggak Kan valid. namanya berarti. terjemahan. Namanya kalau terjemahan berarti tidak asli. Nah, saya tanya berarti gini. Ya, kalau ada memang kitab yang mendekati original teksnya, Bang, yang aslinya misalnya. Nah, itu di mana? Itu di mana? Kalau abang mengatakan itu bukan Bible tugas saya menunjukkan itu abang kan bukan maksudnya tugas mendalilkan, saya. Bang. Abang kan mendalilkan. Abang kan mengatakan Bahlul ini kan juga lama-lama ini anak. enggak maksudnya Sekarang abang saya kan tanya, menunjukkan. sekarang saya tanya sama saudara, kitab yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara ini itu milik Nabi Musa. Itu semuanya kitab terjemahan. Nah, kalau valid apabila nggak itu? terjemahan- Valid nggak itu? Valid Ya, nggak itu kalau sebagai memang- kitabnya kalau Nabi dalam Musa? terjemahan, Ku kalau tanya dalam- dulu saudara, dalam valid terjemahan. tidak itu? Valid dalam- tidak itu? Iya, gini. Valid Dalam tidak itu terjemahan- sebagai kitabnya Nabi Musa? Dalam Valid tidak? terjemahan itu ada banyak Saya kesalahan. tanya, valid Ada tidak banyak itu sebagai kesalahan. kitabnya Nabi Musa? Valid Karena tidak ada itu banyak sebagai kesalahan makanya tidak valid. Karena Nah, ada tidak banyak kesalahan. valid. Anda makanya sendiri saya minta- mengatakan tidak valid, Bu. Makanya saya minta gini. Kan Wah, tadi kenapa abang minta kan ke saya? mengatakan kan dari Itu awal. bukan kitab saya, minta. itu kitabnya Nabi Musa. Kenapa minta ke saya? Yang ada sekarang Bukan. ini adalah kitab yang tidak valid. Selesai. Maksudnya abang kan tadi menuduhkan. Kemudian saya minta di mana dalilnya atau bukan dalil tapi di mana kitab yang asli itu, Bang?
Otomatis sakit, ketika Anda. ada orang yang mengucapkan itu tidak valid, berarti ada kemungkinan dia jadi tahu menurut juga saudara, aslinya di mana. jadi menurut saudara tetap aja valid terjemahan ini sebagai kitabnya Nabi Musa karena tidak bisa kita tunjukkan kitabnya Nabi Musa lagi gitu. Bukan, oke lah, bukan begitu. Tapi begini, Sakit saya otak mengejar Anda ini. pernyataan. Saya mengejar Anda itu pernyataan Abang Suma kan. Ya, itu aja Bang. Saya mengejar pernyataan Abang Suma aja. Katakan itu tidak valid sebagai kitabnya Nabi Musa karena memang bukan kitabnya Nabi Musa. Terus Anda mencari-cari alasan. Kalau begitu tunjukkan apa tanggung jawab saya untuk menjelaskan itu. Itu bukan kitab saya, itu kitabnya Bani Israel. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen, bukan kepada Lukas, bukan kepada Paulus, bukan kepada Markus, bukan kepada penulis Matius, bukan kepada penulis Yohanes, kepada muridnya. Kenapa? Karena menurut penyelidikan yang dilakukan penulis Yohanes, segala muridnya, semua muridnya tahu dengan benar dan percaya bahwa Yesus adalah utusan. Jadi kalau ada kemudian penulis-penulis, wartawan yang datang setelahnya mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, itu wartawan tidak terdaftar. Oke. Bukan murid Yesus itu. Baik, saya tidak akan pernah mempertanyakan lagi ke Bang Suma kalau dari mana, di mana letak keaslian kitab itu atau disimpan di mana. Oke, saya nggak tanya itu ya. Sekarang saya perubah pertanyaan saya. Oke Bang, sekarang saya tanya begini, kalau memang yang digunakan ini tidaklah valid, mengapa Abang Suma kebanyakan memakai argumentasi yang berasal dari Alkitab? Ayat-ayat yang Abang Suma pakai. Kenapa? Oke. Baik. Kalau di dalam Al-Qur'an ya dikatakan Al-Quran. Loh, kan Anda bertanya kenapa? Karena Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah kitab Salome. Sederhana kan? Anda kan bertanya kenapa Anda masih menggunakan? Karena kitab Anda itu kitab Salome. Kenapa kitab Salome? Ya karena mencampur adukan antara kebenaran dan karangan. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Lalu kemudian bagaimana itu? Mengapa di satu sisi misalnya contoh ada perkataan Yesus yang dikutip oleh Abang ya, untuk membenarkan argumentasi Abang Suma. Tetapi di satu sisi ketika kami dari pihak kekristenan mengutip pernyataan Yesus itu tidak bisa diterima. Ternyata di kitab saudara itu memang ada dua Yesus. Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Dari mana? Makanya ini kebanyakan yang saya minta dari tadi saya kejar. Kalau dikatakan seperti silakan ini, kejar saya. Kamu akan kutangkap. Yesus di dalam kitab saudara itu ada yang asli, ada Yesus palsu. Di dalam kitab saudara loh. Mau saya kasih data? Silakan, tetapi begini Bang, perlu diingat Bang. Saya minta Bang ya. Gimana Bang data yang mengatakan ya ini kebanyakan ya, misalnya ada dikatakan kami mengambil data ya dari perkataan Yesus. Contoh misalnya Matius pasal 28, kadangkala itu dikatakan bahwa kitab yang tidak valid atau hanya sekedar tambahan. Nah, ya betul itu. Betul itu tambahan kan yang kalian katakan. Yes, nah, betul. Sekarang saya tanya balik Bang, kalau itu tambahan berarti di mana misalnya ada pernyataan bahwa itu tambahan? Di mana ada kesaksian-kesaksian bahkan data-data yang mampu mendukung argumentasi dari Bang Suma? Manuskrip, kodeks ya, mana kodeks Vatikanusnya? Saya minta kodeks Vatikanusnya dan kodeks yang lainnya mana? Kok saya lagi yang punya tugas itu? Kalian lah yang punya tugas. Di dalam Sinaiticus Vatikanus itu tidak ada kemudian data 16, 17, 18, 19, 20 di dalam Matius 28 itu. Oke, bisa tolong ditampilkan. Kami mempercayai bahwa Matius 28 itu bukan kitab tambahan. Nah, karena kami mempercayai itu bukan kitab tambahan dan Bang Suma mengatakan oh enggak, itu kitab tambahan. Nah, tolong tunjukkan data untuk mendukung argumentasi dari Bang Suma. Oke, sekarang baca nomor 15-nya dari 28. Oke, logika aja. Silakan. Bukan isi itu. Itu kan akan keluar dari ayat, itu akan keluar dari Alkitab, Bang. Kan begini, kita kalau berbicara manuskrip, Bang, itu akan keluar dari Alkitab yang ada sekarang ini, Bang, dari Matius 28 itu. Jadi mohon tunjukkan dari manuskrip yang mana, misalnya dari Kodeks Vatikanus atau kodeks apalah. Yang berapa macam kodeks itu tunjukkan, Bang. Sekarang begini, saudara. Saya tanya dulu. Kan saya tanya dulu akarnya dulu. Saya tanya dulu akarnya. Matius itu ditulis tahun berapa? Ini dulu akarnya dulu aku tanya. Aduh. Ya, jadi begini. Kalau misalnya saya mengakui misalnya contoh ya. Saya mengakui kalau
Saya mengakui kalau tidak semua isi Alkitab atau tidak semua catatan-catatan tentang Matius itu saya hafal. Saya udah jujur nih, nah misalnya tentang wawasan saya. Sekarang saya tanya misalnya dulu, belum saya sampai. tanya dulu sama Anda, Tetapi Matius ketika itu abang ditulis merasa- tahun berapa? Itu dulu. Iya, saya belum bisa memberikan Ya misalnya sudah, jawaban, lalu untuk Bang. apa saya tunjukkan manuskrip? Kalau tahunnya itu saja Anda sebagai nggak tahu. itu sebagai bukti, nggak begini kan? Ketika saya mengetahui, otomatis kan dari belajar dulu, Bang. Benar nggak? Nah, Ya, saya terus kenapa mencari Anda semua mengimani bukti. kalau tanpa Anda pelajari? Kan lucu. Nah, Berarti Anda apabila beriman misalnya- dulu tanpa Oke. pelajari lebih dulu. Oke. Iya, siap, Harusnya siap. Anda Oke. pelajari dulu baru imani. Kalau begitu, Bang, silakan Abang ajarkan kepada saya dan tunjukkan data mengenai tentang apa yang saya imani dalam Matius 28 itu, bahwa ternyata itu adalah Silakan kitab Anda gambar. baca Tunjukkan nomor data. 15-nya. Tanpa Enggak. kita tunjukkan, nomor 15-nya yang Enggak, tunjukkan menentukan. aja. Saya nggak mau tunjukkan aja, Bang. Itu Anda nggak mau, Jangan- saya mau. Jangan Gimana dong? secara tekstual dalam Alkitab, tapi kita beralih. Kita ke kode Oh, nggak Vatikanus bisa. aja, Bang. Kitab Kodeksnya. Anda yang Enggak, kodeksnya membuktikan kan- dirinya palsu. Kok jadi Bukan, saya yang kodeks- membuktikan? kodeksnya Kitab kan Anda abang kan. sendiri. Abang kan Kitab berbicara Anda kodeks sendiri Vatikanus. yang membuktikan dirinya palsu. Buka. Jadi abang- Matius enggak, 28 abang- nomor 15. Buka dong. Jangan gengsi dong. Saya minta dari kode Saya Vatikanus, minta Bang. Anda baca Matius Wah, 28 tadi nomor kan- 15. Silakan Enggak, Anda masalahnya baca. kan abang kan mendalilkan tadi abang bilang begini bahwa Matius itu kitab tambahan 28 Ya kitab tambahan. memang tambahan. Ya, nah, Memang tambahan. dan abang juga Memang mengatakan tambahan. begini sama saya, kamu itu jangan hanya sekedar mengimani tapi belajar dulu dong. Ya harus, Tanpa belajar, harus. tanpa Hanya orang belajar. bahlul yang beriman kepada sesuatu Ya. yang tidak dia tahu. Nah, Hanya orang oke. bahlul. Kamu Orang jangan bahlul. sekedar imani tapi belajar dong. Makanya Belajar, makanya aku ajarilah bilang. saya Kenapa yang Anda tidak mau pernah membaca nomor tahu. 15-nya? Kenapa saudara Ajarilah. tidak mau membaca nomor Ajarilah 15-nya? saya Kenapa? yang Malu. tidak tahu ini. Oke, Malu. Matius 15 Matius ayat 28 berapa? nomor 15. Coba Anda baca. Oke, 15 ayat 15. 28 ayat Gitu. 15. Kalau mau cerdas itu Mereka begitu. menerima Jadi uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka dan cerita tersiar antara orang Yahudi sampai sekarang. Nah, yang ini harus kan- tersiar sampai sekarang apa? Ya ini kan cerita tentang dusta Mahkamah Agama Iya, yang mengatakan bahwa harus Yesus tersiar itu sampai hari ini apa? bahwa itu cerita itu bahwa Yesus tidak disalibkan. Oke, Bahwa Yesus tidak berarti- dibangkitkan. Siapa bilang aduh pendusta pembohong? Coba baca di Ini ayat 11, coba berita baca di yang ayat 11. harus tersiar adalah tentang tentara upahan. Betul? Iya, tapi juga Terus menyangkut tentang kenapa bahwa ada Yesus tidak penambahan-penambahan dibangkitkan. berikutnya? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Yang mana yang harus tersiar? Tentang tentara upahan atau beritakanlah atau jadikanlah seluruh bangsa jadi murid? Yang mana yang harus tersiar? Ya, perkataan Yesus lah sendirilah. Kan beda, Bang. Ya itu dia Ini- tadi. Oke, Jadi yang harus jadi tersiar begini. sampai hari ini tentang tentara cerita upahan. 28 ayat Bukan 11 pergilah sampai ke seluruh 15. dunia. Cerita Itu 28 data ayat tambahan 11 pergilah sampai seluruh 15. dunia Ini itu. mengindikasikan Itu bahwa adalah ini adalah tambahan dusta Mahkamah karena Agama. orang-orang Roma Dusta Mahkamah menginginkan Agama. seluruh dunia menjadi pengikut penyembah roh. Bukan, Dewa-dewa bukan. Romawi. Salah, Sehingga dia salah, menambahkan pergilah ke seluruh dunia, jadikan Bang. seluruh bangsa Salah. menjadi penyembah roh. Salah. Itu Silakan. itu Ini ada adik saya di sini. Ini ada adik saya di sini. itu Anda akan berkontradiksi. ditunjukkan. Dinda Sebentar, Jibril mau apologetic. Itu berkontradiksi. Sebentar. Itu berkontradiksi. Apologetik sebentar, apologetik dek sebentar. Tadi kan kau minta data kodeks, ya kan? Ya, Nah, apa yang kau tolong ingin minta tunjukkan tadi? Data apa? Kodeks, jadi Mas kan- Jibril, monitor. Assalamualaikum Sebentar, sebentar, saya bantu Waalaikumsalam dulu warahmatullahi wabarakatuh. pernyataan Bang Zuma ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ternyata masih awam sekali anak ini. Ya, saya bantah dulu ya pernyataan Bang Suma ya. Oke, Nggak saya perlu, apa-apa, nggak masih- perlu. masih Kau awam, cuma Bang. membantah ayam pun bisa. 11, 12, Silakan 13, Dinda Jibril. 14, 15. Jadi 11, 12, 13, 14, 15 ini Bang. Ini Bisa kan ada nggak yang bisa pernyataan. menunjukkan manuskrip Matius Bisa. 28 Sebentar, ini? sebentar. Tunggu Saya, apologetik. Ilmu secuil, ilmu secuil. Oke lah, tapi Satu-satu abang nggak ya, bisa diam. menjawab ini. Jangan meluntuk. Diam, Bang. diam, dek, Ya. diam, dek, adik, diam. Nanti dijawab. Besarin, besarin. Apologetik, kau kalau sahadat kau cerdas kau nih, betul, cerdas. Nggak Kalau perlu, dia Bang. pakai Nggak otak perlu sih, saya kalau sadat. asumsi Iya. susah. Malah saya nggak perlu saya bersadat. Ya udah nggak usah, saya juga butuh kau. Yesus jadi- bersahadat padahal. Saya juga nggak butuh Islam Bang. Iya, Iya, Islam juga jadi- kebetulan tidak butuh orang yang tidak punya otak. Lanjut, Kalau Dek, lanjut. kalau di sini dilihat di Mark chapter 16 ini 8. Ini kalau kita zoom in ya. Nah, ini cuma sampai sini. Ini bawahnya kosong. Jadi yang 8 sampai 20 itu nggak ada sebenarnya. Ini original text ya, langsung dari Sinaiticus. Nah, dan ini juga dikuatkan oleh Text and Canon Institute
dari textandcanon.org. Ini dari kekristenan. Kenapa di sini di list lagi list kodeks yang memang nggak punya ujung pasal itu. Jadi di Old Latin manuskrip Codex Bobenis ini nggak ada. Habis itu di Codex Syriac manuskrip nggak ada. Di Shiddiq manuskrip nggak ada. Di Christian Palestinian nggak ada. Di Aramaik nggak ada. Aramenian manuskrip nggak ada. Di Georgian manuskrip pun nggak ada. Jadi dari kekristenan juga udah mengakui bahwa memang ayat-ayat ini nggak ada di ujungnya. Ini kosong. Ini kalau saya zoom out. Kalau saya zoom out memang, nah tuh kelihatan kan kosong. Matius 28 ini kan, Dek? Ini 16 Markus, ya? 16 9 ke 20. Iya, itu Markus yang dimaksud Matius 28. Matius 28. Sinai ya? Iya. Vatikanus ada nggak dengan Sinai? Sinai sampai 20 ayatnya. Kalau Vatikanus? Vatikanus saya belum cek. Mestinya sih nggak ada juga ya. Karena dia Sinaiticus sama Vatikanus ini bertabrakan terus. Meskipun di abad yang sama. Matthew. Bentar ya. Matthew. Keringat dingin kok, jangan keringat dingin ya. Ambil tisu, Project, ambil tisu. Project, ambil tisu, keringat dingin, gue bilang. Oke, sudah selesai bang. Enggak, kenapa dengan ini kenapa bang? Ya oke, udah selesai ya. Iya. Enggak, karena ini pun kalaupun ada di sini, ini abad 4 bang, 400 tahun setelah abad keempat. kejadian. Nah, sedangkan Matius itu dituliskan tahun 60-an, 62. Oke. Klaimnya, betul. Ya. Oke. Klaimnya Jadi begitu. intinya begini. Karena tidak ada kodeks satupun yang menunjukkan bahwa ada berisi ayat dalam Matius 28 itu, berarti intinya itu tidak valid ya. Oke. Tetapi begini bang, yang misalnya yang dikatakan dalam Matius 28 tadi itu bahwa itu adalah ayat yang tidak valid. Pertanyaan saya bang, kenapa di dalam Kisah Para Rasul bang, ini jelas-jelas ya bang, misalnya ada dari peristiwa Pentakosta ini ada orang-orang yang mendengar atau menyaksikan peristiwa Pentakosta ini bukan orang-orang Yahudi saja. Oke. Biar sama saya aja bang Zuma bentar. Dia Elam, penduduk Mesopotamia dan lain Iya, sebagainya. boleh. Bang. Silakan, Dek. Kemudian disampaikan juga, dilanjutkan juga tentang khotbah Petrus di sini ya. Maka Petrus mulai berkhotbah kepada orang-orang ini bang. Ini mereka menyaksikan loh peristiwa Pentakosta bang. Bahkan juga bang, kalau misalnya kita mau telusuri dalam surat tulis bang, ada banyak misalnya tentang murid-murid ya. Jadi Paulus atau Petrus itu diperintahkan untuk orang-orang bersunat. Kemudian Iya. Saya mau lanjut dulu, Bang. Nggak, tapi abang mesti pahami. Iya, saya sudah semua paham. semua kitab yang abang pegang sekarang itu nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3 bang. Nggak ada manuskrip atau tulisan langsung. Jadi kalau abang bilang, oh ada saksinya. Mau di abad 1 mau 2 juta orang pun yang ngelihat, tapi kalau dari 2 juta itu nggak ada yang nulis, itu berarti nggak ada buktinya bang. Karena di Bible abad 1, abad 2, abad 3 itu nggak ada bang. Jadi ini cuma imani saja. Tetapi kan begini bang, ketika misalnya ada klaim-klaim bahwa ini tidak ada di abad pertama, abad kedua dan abad kemudian, saya bingung juga ya. Ada yang membuat saya bingung. Kebanyakan justru dari Alkitab yang kami pakai inilah yang dianggap itu palsu, itu dijadikan argumentasi dari pihak lawan. Nah, Terus jadi yang kalau membuat kita pakai menurut abang kita kalau mau mematahkan pola pikir abang yang salah kaprah yang menuhankan dewa-dewa ini, kita mesti maksudnya begini. tunjukin apa? Al-Quran. Abang nggak akan mengimani Al-Quran, abang nggak akan mengimani kitab yang dari abad 4 ini kan? Bukan persoalan apakah saya mengimani, bukan. Jadi begini, ketika disampaikan argumentasinya dan itu bersumber dari Al-Quran,
Ya itu karena kepercayaan kalian, kitab suci kalian itu valid lah menurut kalian. Dan saya hanya sekedar batas mendengarkan. Tetapi apabila Bukan, tapi dikatakan Al-Quran misalnya saya bisa buktikan, saya bisa tunjukkan abang sekarang Al-Quran yang abad 7, yang satu abad dengan Rasulnya, dengan penerima wahyunya, saya bisa cocokkan dengan Al-Quran yang 14 abad setelahnya, yaitu sekarang. Bukan, itu nggak ada bukan perubahan. Sementara abang nggak bisa melakukan itu. Biblos abang abad 1 nggak ada, abad 2 nggak bukan ada, itu, Bang. abad 3 nggak Saya ada. saya tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang tidak valid atau yang tidak asli. Enggak, saya enggak sampai di situ pemikiran saya. Tetapi yang saya heran adalah ketika dikatakan bahwa Alkitab ini adalah kitab yang tidak valid, Bang. Tidak ada di abad pertama dan abad kedua dan abad yang kemudian daripada itu. Nah, kenapa kebanyakan Alkitab yang kami pakai ini, Bang, kebanyakan dijadikan argumentasi untuk membenarkan pihak Ya itu tadi saya tanya, kalau saya pakai Al-Quran, abang nggak akan mengimani juga kan? Abang mengimani kitab abang kan? Kami menunjukkan bahwa kitab abang ini, menunjukkan bahwa kitab abang ini nggak bisa dijadiin pegangan untuk iman Bang, gitu loh. Sekali lagi begini, Bang, ya. Kalau datanya bersumber dari Al-Quran, kan saya sudah bilang, saya tidak pernah persoalkan, oke lah, mau urusan saya mau terima atau nyanda, yang terpenting kalian pakai data yang dari kalian dan yang sesuai yang kalian imani. Tetapi kemudian kalau kalian memakai data dari kami yaitu Alkitab, dan kemudian di satu sisi juga kalian mengatakan ini standar ganda ya, Bang. Di satu sisi itu dijadikan sebagai suatu kebenaran untuk membela argumentasi kalian, tetapi di satu sisi itu dijadikan sesuatu yang bahkan disebut anatema ya. Enggak, abang tahu nggak kenapa kami membahas ini? Karena abang menyamakan, abang menggunakan kata Allah, Isa Al-Masih dan seterusnya. Kalau abang pakai teos, kalau abang pakai Tuhan abang, kayak orang-orang di luar negeri, kami nggak akan menyentuh, karena abang mengaku ini Injil, sementara ini Evangelion, beda gitu loh. Sekali lagi begini. Abang mau nyuri diksi kami, tapi nggak mau disentuh, gimana nih? Sekali lagi begini ya, Bang. Saya bukan berarti melarang Anda untuk silakanlah. Kemudian silakan kalau Anda ingin memakai argumentasi yang bersumber dari Bible. Maksudnya begini, bukan begitu. Kalau Anda ingin memakai ayat-ayat dari Alkitab, abang napas dulu, santai aja. Anda, misalnya, Anda ingin membenarkan argumentasi Anda lewat Bible, lewat ayat-ayat yang tertera di Alkitab, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Tetapi jangan standar ganda dong, Bang. Maksudnya? Giliran kami yang memakai, kalian bilang, oh ternyata ini Alkitab. Abang mau pakai apa? Abang mau pakai apa? Enggak, maksudnya kan kadang-kala kan saya diskusi nih, Bang. Saya diskusi. Jadi saya diskusi, giliran misalnya saya menampilkan ayat, kemudian kan sesuai dengan pernyataan Bang Suma tadi. Dengan bukan Bang Suma, mungkin Abang yang mengatakannya tadi. Di abad pertama itu tidak ada, abad kedua juga tidak ada, abad ketiga tidak ada. Nah, jadi bagaimana nih, Bang? Yang kalau dikatakan abad pertama, kedua, dan ketiga dan seterusnya nggak ada, lalu misalnya tadi Abang mengutip argumentasi dari Alkitab, berarti itu nggak bisa dijadikan pedoman dong dalam untuk abang nggak bisa, karena kan iman saya kan nggak di situ, iman abang di situ. Dan batallah juga lah misalnya otoritas ayat itu untuk mendukung argumentasi Anda, karena kan dibilang kan itu nggak. Iya, itu kan dasar iman abang, bukan dasar iman saya. Abang paham nggak sih? Begini, oke, berarti iya saya paham. Berarti tidak baik dari argumentasi saya maupun Anda tidak akan pernah bisa valid kedua-duanya. Mengapa? Karena baik dari Anda maupun saya memakai argumentasi atau ayat-ayat pendukung untuk argumentasi kita. Bukan, kalau abang kita makanya sebelum dari kitab yang tidak bisa dipercayai atau makanya kita udah biasanya Bang Zuma sama apologet yang lain itu udah memahami kalau abang ini udah paham bahwa kitab abang ini memang dari abad 4 nggak dari abad 1, dan itu landasan iman abang. Kalau sekiranya pernyataan ini misalnya seperti itu, ya saya no comment, saya nggak bisa melanjutkan lagi. Intinya kan ini kan bicara mengenai tentang dasar. Ya udah, kalau memang jawaban abang akan imani saja, ya ngapain kita diskusi? Apa gunanya, Bang? Gini, Bang, ya, apa gunanya kita mendalilkan sesuatu, mengutip sesuatu, tapi dasarnya itu udah ketahuan, misalnya dikatakan bahwa itu setuju. Apa gunanya misalnya? Iya, setuju. Juga, baik Anda maupun saya ketika mengutip satu ayat Alkitab, tapi itu tidak dijadikan misalnya sebagai dasar yang kuat atau punya otoritas. Itu kan landasan iman abang, diulang lagi. Itu kan landasan iman abang. Abang paham nggak sih, Bang? Saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tetapi Bang Zuma menggunakan landasan iman abang untuk mematahkan argumen abang. Valid dong, karena itu landasan abang. Tapi detik abang bilang, oh ini ditulis di abad 1, oh ini ditulis di sini, oh ini saksinya ada 50.000. Iya mana? Kami tanyakan lagi, mana? Nggak ada itu.
Di satu sisi benar, itu seperti menumpang dalam argumentasi saya, kan? Menumpang dalam keimanan saya. Argumentasi Bang Suma itu argumen Bang. Terus Ya, Bang Zuma argumennya dimulai dari mana kalau nggak dari dasar keimanan Abang? iya, dia gunakan dari Alkitab yang saya percaya sebagai firman Tuhan. Nah, Di ya satu sudah. sisi, Alkitab yang saya pakai untuk membantah argumentasinya, ya seperti yang kamu katakan tadi, ini nggak ada di abad pertama, nggak ada di abad kedua, dan seterusnya. Berarti gugur dong, baik dari kamu maupun dari saya. Iya betul. Nggak valid dong. Oke, Betul. kalau begitu, buat apa Alhamdulillahnya kita diskusi? landasan iman kami nggak ada di situ. Jadi kami nggak gugur iman kami. Iman Nah, yang gugur itu iman Abang. Makanya dari saya begini, apabila misalnya ini tidak lagi layak dipercayai misalnya oleh kalian, saya kan masih tetap percaya dan kalian nggak percaya, oke. Tapi kalau begitu ya buat apa misalnya saya berargumentasi, sedangkan data yang saya paparkan tidak bisa diterima sebagai kitab suci atau Iya. keyakinan itu. Terus kami melandasi untuk mematahkan argumen Abang dari mana? Iya, dari keimanan saya, tetapi kan Ya di usul. satu- iya, tetapi Gimana di sih, satu Abang? sisi sederhananya begini, ketika saya mau memamparkan argumentasi untuk membantah argumentasimu, kamu mengatakan bahwa di abad pertama lo dan kedua dan ketiga lo tidak Begitu ada. Abang bilang udah ada saksi. Oh ini saksinya begini, oh ini saksi. Sementara saksinya nggak ada ini ini kita berdiri sendiri di abad keempat. Iya, supaya kita nggak bertele-tele sebenarnya gitu. Ini udah lumayan 40 menit. Fix aja lah. Yang awalnya saya meyakini tetapi kemudian tidak diakui. Oke, silakan, nggak apa-apa. Nggak, tapi di sini saya mau memberitahu bahwa yang Abang yakini ada saksi dan seterusnya itu nggak ada, Bang. Abang boleh cari tahu sendiri. Saya nggak akan ngajarin Abang. Tapi kalau Abang mau belajar, abang mau tahu dan Abang bisa verified juga. Kitab Abang ini nggak ada di abad 1, abad 2, abad 3. Saya bisa tunjukin dari Sinaiticusnya sendiri. Sinaiticusnya ini bapak-bapak gereja ini mengakui bahwa ini tulisan Kristen yang lengkap, muda atau tertua, terawal, paling awal itu kata-kata mereka. Ini yang paling awal. Dan ini perkiraannya di 325 ke 350. Itu nomor 1. Kedua, kalau Abang pelajarin lagi, Abang percaya Tritunggal? Yes. Nah, kalau Abang percaya Tritunggal, Abang pelajari lagi. Tritunggal itu sumbernya dari Tertullian, Bang. Abang bisa Google, Abang bisa cari tahu Bapak Trinity, Tertullian. Oke. Tertullian itu lahir di tahun 155 ke 160. Meninggalnya di 220, 230. Abang tahu nggak Tertullian 40 ke 50 umurnya pertama, itu dia agamanya apa, Bang? Ya, agama di luar Kristen. Roman Greco namanya. Konsep ketuhanan Roman Greco itu Kapitolin Triad. Tuhan Kapitolin Triad ini 3. Sang Bapa, Jupiter, Dia beralih. Juno, Dia beralih kepada bukan lagi Sang Maha Firman. Tunggal. Ya. Jadi Tuhannya Tertullian sendiri di 50 umur dia pertama itu Tertullian ini konsep Tuhannya itu Kapitolin Triad. Bapaknya Jupiter, anaknya Sang Firman atau Juno, habis itu the wisdom, Roh Kudusnya. Nah, Tertullian masuk ke Kristenan di umur 50, habis itu dia mengusung konsep Trinitas. Yehosua di abad 1 dijadikan Firman, Roh Kudus dijadikan the wisdom, Jupiternya digantiin jadi Tuhan Bapa. Di mana ajaran nabi-nabi ini, Bang? Di ajaran Abang sekarang ini. Ajaran nabi-nabinya di mana? Apakah benar Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyembah Tuhan yang 3-1-1-3? Nah, ini mentok nih kayaknya. Bang Zuma kalau udah Zuhur, silakan. Ya, oke. Ya, jawaban saya sih simpel sih sebenarnya. Saya mengatakan kembali yang saya sudah katakan tadi bahwa kalau berbicara urusan keimanan atau keyakinan. Bukan soal keimanan, Bang. Ini fakta sejarah. Saya nggak ngomongin keimanan dari tadi. Bukan, tadi yang dimaksudkan dengan Alkitab itu tadi. Oh, saya nggak, Tertulliannya nggak ada Bisa mau kaji direspon. lebih dalam ya. Saya jujur kalau misalnya saya belum bisa kaji lebih dalam mengenai tentang tokoh-tokoh orang-orang yang mencatat Alkitab, kemudian memaparkan data mengenai tentang ini. Makanya dari tadi pertanyaan saya sering kali mengulang-ulang bahwa apabila misalnya yang tidak valid, kemudian tolong dong tunjukkan datanya di mana.
dan pada akhirnya sudah ditunjukkan tadi. Nah, menyangkut tentang keyakinan, saya sudah katakan tadi bahwa kalau menyangkut tentang keyakinan, ya saya nggak bisa campur adukan ya. Jadi soal urusan orang mau percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya itu dari saya. Jadi soal Tertullian abang nggak ada mau ngerespon sama sekali? Soal Tritunggal dan Nggak ada, seterusnya. karena dia udah beralih ke dalam ajaran bidah. Oh, Tertullian bidat? Dia bapak Trinitas loh Pak, Bang. Bang, Tertullian ini bapak gereja nomor 1 di abad 2 loh. Iya, tapi kemudian menjadi Oneness. Oh enggak, dia Tritunggal Pak. Dia, ya Allah. Dia bapak pencetus pertama atau pelopor ajaran Tritunggal. Dia sudah menjadi mantan. Hah? Kapan? Coba cek datanya. Ini saya di depan datanya. Kapan tuh Pak? Waduh, Bapak ngefitnah Bapak gereja nih. Orang Oneness seringkali mengatakan itu. Tertullian ini bukan dia nggak tahu soal Oneness, abangku. Dia meninggalnya di tahun 220, 230. Dia belum ada Oneness. Dia bapak Tritunggal, abangku. Waduh, abang belajarnya. Karena saya catut nama dia untuk membenarkan narasi saya, abang langsung benci sama dia. Sampai abang fitnah. Gimana? Carilah datanya. Kebanyakan orang-orang Oneness sering mengatakan seperti itu. Jadi abang menuduh Tertullian Oneness, sementara Oneness-nya belum ada. Bukan saya. Itu pernyataan dari orang-orang Oneness. Iya, pernyataan orang Oneness. Mereka nggak suka sama Tertullian ini karena dia bukan orang Kristen awalnya. Dia bawa ajaran pagan dia ke dalam kekristenan. Mereka mengatakan bahwa Oneness, bukan Oneness tapi Tritunggal, itu adalah dipelopori oleh Tertullianus ini. Kemudian Ya, memang. Tertullianus menjadi mantan dari Tritunggal. Itu nggak ada datanya itu. Itu saya nggak tahu. Itu nggak ada tuh datanya. Itu dia. Enggak, tapi abang tetap nggak menjawab nih. Di mana nabi-nabi sebelum Tertullian yang menyembah Tuhan yang Three in One? Saya belum bisa menunjukkan data tentang Oke, Tritunggal. siap. Oke, siap. Siap, berarti maunya perang ayat. Bang Zuma, udah monitor? Bang Zuma? Lagi zuhur mungkin ya. Tapi kalau abang nggak mau dari segi sejarah dan ini, abang mengimani Tritunggal kan ya? Sampai dengan sekarang ini, saya masih mengkaji mengenai tentang Tritunggal. Oke, kalau berarti Yesus Tuhan menurut abang? Iya, kalau dalam Tritunggal. Oke, coba saya mau nanya nalar abang deh. Abang mengimani Tuhan abang maha besar. Coba diulang lagi. Abang mengimani Tuhan abang maha besar. Yes. Abang tahu definisi maha besar? Melampaui dari segala hal yang ada yang diciptakan. Bukan. Definisi maha besar, maha itu dalam KBBI, maha itu artinya kekal dan mengikat. Jadi kalau maha besar, dia itu secara fisik maha besar, dia kekal besarnya. Kalau dibilang maha suci, itu... Secara fisik dia kekal. Hah? Secara fisik dia kekal berarti. Ini saya ngomong maha besar. Habis itu kalau maha suci berarti kekal dan mengikat sucinya. Dia nggak akan sedetik pun nggak suci. Jadi kalau saya tanya abang, apakah abang mengimani Tuhan abang maha besar? Tadi dikatakan secara fisik berarti dia kekal. Maha besar, besar, kekal Iya, besarnya. tetapi ya secara fisik lah tadi dikatakan ya. Oke. Nah, berarti yang kalian percaya bahwa Tuhan itu dalam bentuk fisik.
Iya. Oke. Jadi dia Kalau serupa. kalau abang mau ngomongin kekuasaan yang besar itu maha kuasa, bang. Bukan. Beda. Maha kuasa, Bukan. maha besar, maha suci. besar. Hah? Berarti kalian mengimani bahwa Tuhan itu dia bentuknya rupanya itu seperti fisik, Besar, bang. Besar. Tetapi bukan bagian dari tapi bukan Allah berarti itu Tuhan wujud, bang. Allah itu wujud, ada. Ya, tapi bukan berarti dia berwujud fisik atau dia berwujud fisik. Wujud, abang tahu nggak ada arti wujud itu apa? Iya, wujud rupa. Misalnya Bukan. Nah, abang keliru antara wujud dengan bentuk. Sifat. Nggak, abang keliru nih antara wujud Oke, dan bentuk. jelaskan dulu. Nah, wujud itu ada, bang. Secara KBBI, kata wujud itu artinya ada. Sesuatu Tapi yang kalau dapat bentuk, indrawi. nggak, belum tentu. Wujud itu ada seperti udara. Ada kan, ada udara. Tapi apakah abang bisa melihat dengan indera? Kalau Wujud misalnya itu dikatakan- ada, exist. Enggak, definisi wujud itu apa, Bang? Ada. Ada yang dimaksud apakah kemudian dikatakan ada itu karena bisa dilihat oleh indera atau gimana? Nggak relevan dengan indera. Kalau wujud itu ada, exist, ada. Kita indera nggak indera kan ada, bang. Ya, maksudnya begini, dari mana kita bisa mengetahui kalau ini berwujud sedangkan kita nggak bisa lihat? Nah itu Nah terus gimana dengan udara, bang? Dengan oksigen? Ya, udara kan Kita bisa tahu dari dirasakan. mana? Udara Hah? kan bisa dirasakan, indranya apa? Oksigen. Bisa Yang dirasakan. saya bilang oksigen. Abang tahu dari mana? Oksigen itu ada. Oksigen memang tidak bisa saya lihat, tetapi mampu saya hirup. Enggak, yang abang hirup udara yang mengandung oksigen. Iya, oksigen itu kan Oksigennya sendiri abang nggak rasakan. Sampai ke dalam O2. paru-paru abang pun abang nggak rasakan. Oksigen kan O2, gini Bang ya. Oksigen kan O2. Itu kan dapat diteliti dengan cara apa? Dengan cara misalnya kita mampu memahami tentang unsur-unsur karbon. Dengan belajar kan, nggak dengan indera kita kan? Ya, tetapi itu kan ada. Berarti ada tapi nggak di luar indera kita ya? Nah, kalau itu kan Bang bentuk-bentuk hanya oksigen itu kan. Iya oksigen ada. itu kan Iya unsur. berarti kan oksigen itu wujud ada tapi di luar indera kita ya. unsur. Tetapi yang menjadi Abang pahami dulu deh. Abang jangan mendengarkan saya untuk menjawab dan membantah. Coba abang mendengarkan saya untuk memahami, untuk paham. Saya ulang ya. Jadi oksigen itu ada wujud di luar indera kita ya, Bang? Oke. Jadi Betul kan begini Bang. Betul nggak? Oksigen itu kan kalau misalnya CO2 atau O2 itu kan berbeda. Itu kan karbon yang kotor, O2 itu karbon yang bersih. Benar nggak? Nah, itu menumpang di dalam udara yang kita hirup. Udara yang disebut karbon ini tergantung kalau misalnya tercemar oleh polusi-polusi udara seperti debu dan asap dan lain sebagainya, itu disebut CO2. Udara yang mengandung karbon dioksida. Kemudian kalau Nggak, ini ada abang udara- mau kemana sih? Abang mau arahnya kemana sih ini? Nggak, Kita saya nggak jelaskan begini. jadi kusir. Jadi, Iya, saya O2 paham. itu- Saya O2 itu percaya dapat abang berwujud, Bang. paham. O2 itu berwujud Bang karena Ada kan? dapat Ada dilihat kan? apa? Dari bersih. Ada berarti bersih. kan? Abang, aduh, ini diulang lagi. Abang paham nggak definisi wujud, Bang? Iya. Wujud itu apa? Iya, sesuatu yang berupa. Enggak dong, itu bentuk. Wujud itu ada, Bang. Nah, Bentuk kalau nggak misalnya- berbentuk nggak relevan. Tapi wujud itu ada. Wujud nih bentuknya itu nggak penting. Wujud itu artinya ada. Ya. Tapi kalau abang mau berbentuk, bentuknya cair, bentuknya gas, bentuknya padat, bentuknya es, bentuknya panas, terserah. Itu bentuknya. Beda ya bang ya antara wujud ada dan berbentuk. Pisahkan dulu itu. Ya. Nah sekarang kita balik lagi, lompat lagi. Ini udah lompat kejauhan. Abang mengimani Tuhan abang maha besar. yes. Secara definisi maha besar itu kekal dan mengikat besarnya, keberadaannya. Gak pernah sedetik pun dia kecil. Nah lalu Tuhan abang bilang Yesus. Kan dia kecil bang. Berarti gugur ya maha besar.
mic-nya dibuka, Ten. Bunda Adija kalau mau ngobrol sama dia. Aduh, udah dari kayaknya- tadi nih. Ini botolnya akut. Aduh, udah nggak betah aku. Botolnya akut ya, Bang. Iya, kayaknya ngobrolnya untuk ngebantah-bantah doang, bukan untuk nambah ilmu. Iya. Botol banget nih bocah FF ini. Iya, ini yang tadi buka kamera ya? Iya, ya itu bentuknya itu. Begonya gak karuan. Macet kan dia kan, macet. Soal wujud sama berbentuk aja dia masih keliru, jadi Seneng dia itu di mute itu, seneng dia. Apakah karena dia memiliki kehendak, Bang? Terus Ya. seolah-olah itu apa gimana coba diulang. Tadi Abang ke mute. Saya pelan-pelan ya, saya pelan-pelan. Enggak ke mute, bukannya kecepatan. Ke mute tadi Abang saya enggak. Ya tadi saya nggak tahu ya kalau di mute. Nah, kita kan sepakat bersama-sama bahwa kemahabesaran itu artinya kekal kan. Nah, kemudian juga kebesaran itu dia itu meliputi semuanya, itu mengatasi semuanya ya, di atas semuanya segala-galanya. Nah, tapi bukan berarti ketika Maha dia besar, memiliki maha Ya, ya. besar. Tadi kita lagi mendefinisikan maha besar. Habis itu saya tanya sama Abang, Yesus itu Sifat- pernah kecil, berarti Tuhan Abang kehilangan maha besarnya ya? Iya, karena apa Karena dulu, dia pernah Bang? kecil. Apakah yang membuat dia menjadi maha kecil itu apakah dari kehendaknya sendiri atau dari kehendak manusia? Itu dulu yang dipertanyakan. Enggak, saya nggak ngomongin kehendak, Bang. Ini secara sifatnya aja maha besar. Tuhan Abang mengimani dia maha besar. Tapi dia pernah kecil, berarti Oke, iya, hilang memang mahanya, pernah. Bang. Ya, memang pernah. Ya berarti gugur mahanya ya. Bukan berarti gugur. Loh. Jadi dia maha besar tapi pernah kecil. Gimana sih? Oke, begini aja ya. Dia memang pernah kecil. Ya hilang mahanya. Karena maha itu definisinya kekal. Ya, ya. Tetapi Nah, ya sudah berarti hilang ya. Maha besarnya Tuhan Abang nih hilang ya. begini, apakah saya perlu nggak menjelaskan kepada Anda mengapa dia menjadi kecil? Atau saya hanya sekedar menyepakati bahwa dia Kenapa? pernah dulu menjadi kecil? Kenapa dan nggak pernahnya, kenapa dan kenapanya ini nggak penting, Bang. Ini saya ngomongin title dia, nggak relevan Oke, dia udah, mau udah. kecil sedetik, Udah. Karena seperempat memang jelas detik Yesus dan. pernah menjadi manusia, itu jelas. Nah, ya sudah berarti maha besarnya gugur ya. Ya. Oke, berarti maha besarnya gugur. Abis itu maha suci. Abang mengimani nggak Tuhan Abang itu maha suci? Yes. Maha suci ini saya ulangin lagi. Maha itu artinya kekal, mengikat kesuciannya. Nggak pernah sedetik pun kotor. Nggak ada sedetik pun, nggak ada setitik pun nodanya. Betul nggak? Ya. Nah, Abang bilang Yesus maha suci. Sementara kalau dia jadi manusia, kalau ini Abang contohnya Abang lagi makan nih, ngobrol sama saya. Kalau Abang makan 4 jam kemudian usus Abang udah kotor. Berarti gugur juga ya maha sucinya ya. Mungkin beliau suci, setuju. Mungkin dari dosa, dari ini, dari itu. Tapi maha sucinya gugur ya. Jadi apapun yang Abang tanyakan kepada saya, intinya kalau Yesus sudah pernah menjadi manusia, itu hilang seketika. Akhirnya Abang paham kan? Karena kan dari tadi kan ini sudah menjadi bagian dari Ya, argumentasi. berarti hilang mahanya ya Bang ya? Iyalah, di dalam Filipi pasal 2 tadi dikatakan dia merendahkan diri. Iya, ya sudah. Kalau Abang udah mengimani misalnya kalau Abang udah misalnya- mengimani kemahaannya udah gugur ya sudah. Ya, kalau misalnya Kalau saya kamu sih cuma mau nyembah kamu Tuhan butuh yang maha, Bang. penjelasan, kalau kamu butuh penjelasan misalnya kenapa Yesus melakukan semua itu, nah saya akan jelaskan. Tetapi Iya, ketika kenapa kamu masih sekedar Bang, tapi mempertanyakan, Tuhan itu nggak boleh nggak konsisten, Bang. lah dari mana kalau misalnya Tuhan yang menentukan dan juga kan gini disebut tidak konsisten, nah tapi kalau Tuhan sendirilah yang berfirman kemudian Tuhan sendiri yang membatalkan, masa Oh, kan membatalkan boleh, tapi ada konsekuensinya. Abang paham nggak konsekuensi? karena ada Tuhan itu konsekuensinya. punya prerogatif, Bukan sekalinya Tuhan bilang aku tidak akan terlihat di dalam dunia ini. Terus tiba-tiba dia terlihat. Bang, gini Bang, kalau cara Tuhan kita kayak gitu memahami, nggak bisa Bang, dipercaya, Bang. cara Ini Tuhan cara penipu.
cara kita memahami bang pikiran Tuhan dengan manusia itu terlalu jauh sekali bang. Betul, Jadi setuju. Saya pikir begini bang, saya pikir begini, ketika Tuhan membuat sebuah keputusan dan terlihat keputusan itu tidak pernah bisa dibatalkan, namun suatu waktu dia ingin membatalkan keputusan itu karena mungkin dia memiliki alasan yang tertentu atau Betul. oleh karena misalnya, ya seandainya bang, kalau ketika kamu atau dan saya sudah ditentukan misalnya tidak akan pernah diselamatkan atau masuk surga, namun sewaktu-waktu ada hal yang kamu buat ya. Nah, apakah ketika Tuhan membatalkan Enggak, misalnya, tapi oh, oke, tadinya kamu iya tidak paham. diselamatkan. Saya paham poin abang. Tapi gini deh bang, either memang Tuhannya lagi melakukan nasah mansuh atau memang ajaran yang berbeda. Sekarang saya coba nih, saya ngetes aja bang. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak ada yang menciptakan kejahatan. Manusia Nah. Oh, Oh, enggak. Saya nggak tanya soal melakukan. Saya menanyakan Tidak, apakah tidak Tuhan pernah. abang menciptakan? tidak pernah. Nggak pernah. Ya. Berarti ada Tuhan lain, ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti abang nggak monoteis. Berarti Tuhan abang bukan Tuhan Ibrahim. Tapi sebelumnya Berarti abang ajaran dewa-dewa. Politeis itu jatuhnya bang. di dalam Kalau saya tunjukin di Bible Tuhan yang menciptakan kejahatan gimana bang? Oke, coba tunjukkan dulu, setelah itu saya akan sanggah. Baik. Ini ya, saya buka ya bang ya. Ini dari Textus Receptus Bible, KJV versions. Saya buka di Isaiah nomor 45, nomor 7. Nih ya, saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini dia bilang dia menciptakan kejahatan. Ini Tuhan yang monoteis. Dia menciptakan segalanya. Nah, tiba-tiba ajaran abang, Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Ada dewa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti abang nggak monoteis, gitu loh. Silakan dibantah ayatnya bang. Oke. Sewaktu-waktu di dalam Alkitab itu ada cerita yang namanya Menara Babel. Waduh. Iya, ini Menara Ini Babel. abang ngebantah ayatnya pakai angan-angan sama cita-cita lagi nih. Kejadian, dalam kitab Kejadian ini, Bang. Heeh. Ini ada, Bang. Ada kisahnya dalam kitab Kejadian. Enggak. Ini abang memperjuangkan kepaganan abang nih. Abang setuju nggak kalau Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan abang ada kuasa di luar Tuhan abang yang menciptakan kejahatan? Sekarang saya tanya, Bang. Ketika Tuhan menciptakan kejahatan, manfaatnya itu apa? Untuk parameter kebenaran, untuk ke parameter kebaikan. Karena kalau nggak ada kejahatan, kebaikan nggak ada. Oke. Berarti Tuhan tidak adil, Bang. Loh, justru ada kejahatan makanya adil. Kalau baik semua di dunia ini bang, kejahatan nggak ada, baik itu nggak ada bang. Oke, jadi kalau misalnya parameternya diukur dari kejahatan untuk menentukan baiknya, nah, ya seandainya saya dan kamu ya, kamu berbuat kejahatan, kemudian ada saya, kebaikan yang saya miliki ini dapat diketahui kalau misalnya ada kejahatan. Betul. Ketika kamu memukul saya dan saya tidak membalas, berarti itu menandakan bahwa saya baik. Abang kamu baik, jahat. betul. Ya, tetapi ketika Tuhan menciptakan semua ini, apakah Tuhan itu adil? Ya, justru adanya kejahatan itu keadilan untuk yang berbuat baik. Sekarang begini, ketika misalnya kamu kan mengatakan Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, kejahatan yang dimaksud itu adalah ketika saya berbuat jahat, apakah itu bersumber dari diri saya sendiri atau bersumber dari Tuhan yang menciptakan kejahatan dalam diri saya? Bersumber dari free will yang diberikan terhadap kita. Free will Dari itu juga, nafsu ya. kita. Dari kita. Nah, abang mesti membedakan antara menciptakan dan membuat. Abang tahu nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Membuat? Kemudian membuat itu bersumber dari sesuatu yang sudah ada. Ada modalnya, ada bahan bakunya. Ya. Ya, sekarang abang udah paham kan bedanya antara menciptakan dan membuat. Nah, sekarang saya tanya lagi, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak?
Masih ke mute tuh bang. Jangan di mute dong bang. Bukan saya bukan moderator di sini. Is musik tak mute, jangan di Oh, YouTube itu bocil ada musik. nggak paham dari tadi bocil apa aku bilangin. Ada musiknya bang. Jangan dekat-dekat sama odong-odong bang, nanti kedengeran lagunya. Ya, tadi saya juga katakan kan sebenarnya sama sih free will sebenarnya. Jadi kita itu diberikan kehendak ya untuk menentukan hidup kita. Jadi dari pertama ya saya jelaskan di dalam Kejadian ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu mengatakan kepada mereka begini, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon yang ada di taman ini tidak bolehlah kamu makan. Itu diberikan kehendak dong untuk memilih, menentukan. Nah, Dan di sama situ seperti beliau yang kamu katakan menciptakan kejahatan berarti. bukan. Iya dong. Jadi tunggu. Dengan dibuatnya larangan, bang, dengan dibuatnya larangan, konsekuensi Kejahatan. logisnya berarti ada yang nurut Kejahatan. sama tidak ada yang nurut. Jadi kejahatan itu bersumber bukan dari pencipta, tapi kejahatan Tuh. itu bersumber dari ciptaan. Tuhan ini udah baik sama kita loh. Oke, Sudah tapi memperingatkan dengan kita dia untuk- membuat larangan, berarti udah ada kejahatan di situ. Abang paham nggak sih? Tapi pelaku kejahatan kan utama bukan Iya Tuhan sebenarnya, manusia. betul. Saya dari tadi nggak nuduh Tuhan abang melakukan kejahatan. Berarti nggak pas bang kalau dikatakan Tuhan itu menciptakan kejahatan. Lebih tepatnya dikatakan manusia ialah yang menciptakan kejahatan dari diri manusia. Karena apa? Jadi Dengan manusia juga misalnya- punya kuasa untuk menciptakan. Berarti Nah, Tuhan kalau abang nggak misalnya maha pencipta. Bukan. Kalau misalnya dijadikan patokan seperti itu, karena begini. Apakah kalau abang mengatakan seperti itu, lah mengapa juga misalnya Tuhan itu, yang bagaimana yang kamu katakan tadi? Coba diulang. Pokoknya saya nggak kedengar tadi suaranya. Yang mana? Coba Ya udah kamu saya ulang. ajarin. Ini kesempatan dakwah saya. Saya kasih tahu. Tapi abang jangan nyontek ya. Nggak ada yang menyontek kamu. Oke. Kalau di Islam bang, Allah Subhanahu Wa Taala ini Allah ini maha pencipta, maha kuasa, maha tahu dan maha segalanya. Jadi detik dia menciptakan manusia dan memberikannya free will, konsekuensi logisnya Allah ini menciptakan baik dan buruk secara tidak langsung. Jadi situlah bukti Allah ini maha adil, maha bijaksana. Gitu abangku. Ya. Itu di berarti Islam ya. Intinya begini, triggernya itu dari diri manusia, dari nafsu manusia, Betul. Free will-nya. ya kan? Hmm. Ya walaupun ada free will, tapi intinya tetap saja triggernya dari manusia. Mm-mm. Membuat. Itu intinya. Yang membuat. Tapi yang menciptakan siapa? Ya, tapi kan bang di samping Tuhan menciptakan kan sebenarnya begini juga. Oke lah, memang sangat wajar bila dikatakan bahwa ada kemungkinan berpotensi untuk menimbulkan kejahatan. Tetapi nggak sekedar hanya menciptakan kemudian selesai, tapi ada suatu perintah atau aturan atau ketentuan yang dikatakan. Betul. Iya kan? Di kami Nggak itu semena- di kami itu nggak serta-merta kita mengatakan terus kalau betul misalnya kita di mengatakan seperti di kami itu di kami itu karena adanya Al-Qur'an dan Rasulullah itu kan nyontek. Ini nyontek. secara enggak, bukan. Saya punya Abang, pemahaman abang ngulangin kalimat saya letter-let loh secara tidak langsung. secara tidak langsung memang Katanya nggak itu bukan nyontek. Tuhan. Itu bukan Tuhan, tetapi yang menjadi pemicunya itu dari manusia. Iya, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Secara tidak langsung. Masya Allah, abang udah ketauhid-tauhidan, alhamdulillah. Ya, jadi kalau samawi bang, kalau Tuhannya satu begitu bang. Kalau Nah, abang tadi yang kan dari awal yang kan tadi saya pernah yang abang mengatakan di awal. yang abang pahami, Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan, berarti ada Tuhan lain atau ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Itu konsep dewa-dewa bang. Kalau abang nyembah Zeus, intinya nanti ada begini, Bang. Hades. Kalau abang nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Itu konsep kepaganan bang. Makanya Intinya saya begini, luruskan, ini samawi Intinya gitu begini. loh. Yang Ya. pertama kan tujuan Tuhan kan pertama begini.
Dia kan tujuan yang utama itu kan dia bukan menginginkan tentang kejahatan tapi kebaikan, benar nggak? Oh, nggak ada Tuhan yang mau ada kejahatan, Bang. Itu bukan Tuhan namanya. Nah, memang nggak ada. Memang Iya, nggak ada. betul. Karena itu yang saya maksudkan tadi. Iya, Kenapa betul. saya mengucapkan bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan kejahatan? Karena begini, otomatis konsepnya begini. Pertama, saya ini sudah buat aturan lah sama kamu. Saya menginginkan misalnya kamu ini sekolah, ya kan? Saya menginginkan kamu sekolah. Tujuan kamu sekolah ini apa? Supaya kamu jadi anak yang pintar, supaya nanti di kemudian hari kamu jadi anak yang berhasil. Nah, mengenai tentang kalau saya berbuat salah nantinya, saya melanggar perintah orang tua saya Dihukum. dengan cara saya nggak bisa masuk sekolah, saya bolos. Nah, itu kan di luar dari misalnya harapan orang tua saya kepada saya. Soal harapan iya, tapi kalau soal diizinkan. Maksudnya Tuhan mengizinkan. Iya, Karena Tuhan Maha Kuasa dan Maha Tahu. Jadi Tuhan mengizinkan. Artinya begini bang, Tuhan punya kehendak, tetapi ketika manusia ciptaan ini tidak mau mendengar kehendaknya, ya udah, dia biarkan aja. Itu intinya. Makanya Iya, tapi sebenarnya dia berarti Tuhan Abang menciptakan dia kejahatan ya Bang ya? Abang setuju dengan Yesaya chapter 45 nomor 7 ini ya? Yang dia mau awalnya itu manusia itu tidak seperti misalnya orang-orang yang berbuat jahat. Dia tidak mau manusia berbuat jahat awalnya, tetapi apabila manusia tidak mematuhi keinginannya, maka ya oke, dia membiarkan karena sudah ada kehendak manusia yang ingin. Jadi kalau misalnya dipaksa itu enak nggak bang? Oh, ada yang dipaksa enak, ada yang enggak. Saya paksa abang untuk mengikuti kehendak saya, enak nggak bang? Kalau dipaksa ada yang enak, ada yang enggak Bang? Ya intinya tapi tetap namanya paksaan, ada yang bersifat tidak enak kan? Ada sifatnya nggak enak, tapi kadang-kadang dipaksa enak juga. Ya oke, itu pun kalau abang mau turuti, abang mau memaksakan diri. Tetapi intinya konsep paksaan ini tidak selalu bersifat enak, tetapi ada yang sakit juga ya. Tapi ada enaknya Tuhan juga itu dipaksa sifatnya- Bang. Tuhan sifatnya tidak pernah memaksa. Contoh nih Bang Blender mau maksa nih, Bang Jip nih saya transfer 2 juta, dia maksa transfernya, kan enak juga Bang. Itu kalau itu lain juga bang, lain cerita. Oh, oke. Tapi kan maksa, kan enak. Ya ini dalam hal misalnya begini. Aduh, bocil dari tadi udah, aduh bocil ditungguin odong-odong di depan sana Cil, bocil, woi. Odong-odongnya udah nyampe tuh, sana naik odong-odong. Tadi kok pusing dengernya. Enggak nih komennya pikirannya udah kemana-mana kan, makanya saya lurusin maksa troll transfer bukan maksa apa-apa ya. Aduh Iwan Villa nih di Stras 1 pagi siang nih. Itu intinya kalau ada manusia yang lebih memilih kehendaknya sendiri daripada mendengarkan kehendak Tuhan, ya itu salah manusia sendiri. Tuhan sifatnya tidak pernah suka-suka memaksa orang. Sama kan di dalam Quran surat Al-Baqarah misalnya, saya kutip ya. Di situ kan dikatakan, percuma Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada orang kafir apabila mereka tidak mau mendengarkan. Itu kan pertama diberikan kesempatan pertama. Tetapi karena mereka tidak mau mendengar, maka Allah menutup pintu hati mereka. Nah itu kan bang, sama juga. Jadi sifat Tuhan itu tidak pernah memaksa. Dia berikan Nah kelonggaran. ini poinnya, ini kita poinnya kemana sih Abang? Ini abang saya suka deh. Abang nih kelihatan banget umur abang ngomongnya banyak tapi isinya sedikit. Coba langsung kadang-kadang kalau ngomong tuh ke poin gitu Bang. Ya itu intinya, kejahatan tidaklah pernah diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kalau manusia menginginkan kejahatan, Tuhan akan membiarkan. Mengizinkan. Kalau di saya mengizinkan bukan membiarkan. Ya, itu aja. Jadi Tuhan Abang menciptakan kejahatan ya? Dia ciptakan kebaikan pertama, tetapi apabila ada orang yang secara harapan memang tidak akan pernah bisa dia inginkan adanya kejahatan, tetapi apabila manusia itu terus mau membangkang, tidak mau mendengarkan, Iya, Ini saya nggak ngomongin soal membuat, melakukan, menginginkan, enggak. Yang saya tanya Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak ada, itu datang dari manusia, itu pilihan manusia. Oh berarti Tuhan Abang nggak menciptakan kejahatan? Iya, karena tadi kan saya sudah bilang harapannya ini kan pertama nggak Berarti mungkin. Tuhan Abang nggak maha kuasa ya, nggak maha pencipta ya? Bang, kalau seharusnya ketika pertanyaan ini timbul itu mengarah ke begini bang. Kenapa Tuhan itu tidak mampu menahan hati manusia sehingga tidak berdosa? Itu seharusnya bang. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia tidak pernah membuat hati manusia itu untuk mendengarkan dia? Nggak, Abang jangan lari-lari. Berarti Tuhan Abang tidak maha pencipta ya? Bukan tidak maha pencipta. Ini udah masuk lagi pagannya. Dibiarin 5 menit, masuk lagi pagannya.
Saya kan bilang tadi harapannya tidak pernah seperti itu ya. Saya nggak ngomongin harapan, Bang. Saya ngomongin siapa yang menciptakan. Cita-cita dan harapan dan angan-angan terus diomongin dari tadi. Secara tidak langsung, Dibilangin naik odong-odong aja udah sana kok ah. secara tidak langsung sebenarnya begini kan tadi kan kita udah sepakat nih. Jadi Iya, manusia Tuhan itu Abang kan menciptakan punya kejahatan nggak? Ini ya Allah, udah sejam ngomongin. Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Saya akan tetap jawab Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Itu bukan pertanyaan saya. Iya, dia tidak pernah mereka-rekakan. Itu mereka-rekakan paham tak arti mereka-rekakan? Menggambarkan, menginginkan. Iya, dia tidak pernah menginginkan itu. Yang dia inginkan awalnya itu. Saya nggak nanya apa yang diinginkan. Yang saya tanya Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak, justru ketika saya mengatakan dia tidak menginginkan kejahatan. Iya udah berarti Tuhan Abang nggak maha pencipta. Bang, definisi maha pencipta apa Bang? Iya, tapi bukan berarti dia menciptakan kejahatan kan? Maha pencipta itu artinya dia menciptakan segalanya Bang. Iya, tapi bukan berarti kejahatan dia ciptakan juga, Bang. Kejahatan timbul dari manusia sendiri, Bang. Kejahatan Sekarang kan saya sudah jelaskan saya tadi. biar nyerah. Harapan kan setiap orang. 3 menit lagi, 3 menit lagi saya angkat bendera nih. Sebentar, Anda saja sebagai manusia biasa, pastilah Anda menginginkan kebaikan dalam hidup anak Anda. Sekalipun ada kemungkinan anak Anda akan tidak mengikuti aturan yang Anda buat. Tapi pertama harapan Anda nggak mungkin yang tidak baik, tapi pasti baik kok. Itu yang saya bicarakan di sini. Ya sudah, kalau kamu misalnya nggak mau dengar apa yang saya narasikan, nggak apa-apa juga. Bukan, saya bukan Tuhan. Bang, Silakan, pertama saya bukan Tuhan. Yang kita lagi bahas ini, Tuhan Abang maha pencipta nggak? Secara definisi, maha pencipta itu menciptakan segalanya. Kalau Abang bilang detik pertama Abang bilang Tuhan saya maha pencipta, detik kedua itu Abang bilang Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan. Jadi maha pencipta atau enggak? Dia tidak pernah menciptakan kejahatan. Bukan berarti itu mengatakan bahwa dia bukan maha pencipta. Saya akan jawab Ditabrak lagi, capek banget. Ini di Yesaya nomor 45 nomor 7, ini dibilang loh Tuhan Abang menciptakan kejahatan dan melakukannya. Pakai mau ngeyel lagi loh. Ya udah bela deh pagan Abang, terserah deh. Ya terserah kamu itu. Gantian deh. Kak Hadijah, saya mau zuhur. Oke lah. Saya mau sarapan dulu nih ya. Saya mau makan dulu. Yaudah main odong-odong aja sana dek ya. Jangan nekat debat lagi ya dek ya. Jangan ya dek ya. Diam aja dulu, Natali. Diam aja dulu. Ya udah dek, naik odong-odong dek. Diam aja dulu, Natali. Saya mau makan dulu. Yaudah. Keliling kota ya dek ya. Naik odong-odong dek. Bang Blender, Bang Zuma, Kak Khadijah, semua izin zuhur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Blendernya? Mana lagi nih coten-coten nih? Mungkin pada melakukan sholat kali Kak. Oh iya. Tapi memang heran ya tadi ya. Dalil udah dikasih. Pergi dia nih odong-odong. Ini odong-odong. Iya. Ini odong-odong dia. Ini odong-odong dia. Ya. Pergi dia nih odong-odong. Pergi dia. Memang wah, waduh. Cuman ya jangan terpancing lah. Kemarin aku udah sama siapa dia itu ya? Sama aku. Lama juga sih, emosi juga aku sama dia itu. Dia cuma ngomongin doang Bang. Jadi dia bergumul dengan kata-kata doang itu. Jadi dikerjain doang. Padahal dia paham kok. Dia padahal dia paham. Cuma ngerjain, main berkata-kata aja. Kalau Oten, ya kalau bermain, kalau Oten kan kita tahu lah. Cuman Natali emosi tadi, emosi Natali. Natali emosi. Lah dia bodohnya lo kebangetan gitu loh. Dia mode anjing, ya udahlah. Ngapain mode anjing liar dibaikin kan? Iya.
ada, dia nggak dapat poin. Entah apalah omonganku dipelintir aja, udah baik dia pelintir, omonganku dipelintir. Apa yang dipelintir sama dia? Dia orang suruhan itu, dia orang suruhan tuh. Orang suruhan itu. Ya apalah, orang suruhan itu. Cuman karena nggak ada Oten, kalau sama aku udah tadi ya. Di balik sempak Yesus ada apa? Ketepak, selesai. Berserak kalau itu berserak dia pun. Di balik sempak Yesus ada apa? Selesai. Selesai. Dari tadi Oten pun nggak ada. Cobalah kalau pertanyaan aku di balik sempak Yesus berserak. Berserak. Kalau itu udah meninggal. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Benar? Amin katanya. Amin. Diaminkan ya. Oke. Firman telah menjadi manusia. Benar? Amin. Oke. Inilah dasarnya. Kau menuhankan Yesus. Benar? Amin. Amin katanya. Baik, dikorelasi dari ayat firman Yohanes 1:14 dengan Yohanes 1 ayat 1. Nah, dari sinilah aku yang nggak paham. Karena dua ayat ini menyambung. Salah satunya yang di awal pada mulanya, di Kejadian pada mulanya juga. Terus kemudian di sini antara firman dan Allah. Ya, di Yohanes 1:14 juga ada firman. Nah, di John 1 ini ada di situ kata Allah. Pertanyaannya, di balik sempak Yesus ada apa? Berserak. Berserak. Kena lambung. Langsung. Langsung. Kena lambung. Di balik sempak Yesus ada apa? Langsung nggak bisa bergerak, diam. Dulu siapa ya kayak gitu ya? Si Yudas Iskariot dulu kayak gitu ada. Yudas Iskariot, berserak lah. Kenapa? Iya. Jauh banget zamannya. Iya kan, itu kan dulu ada kan, Natali kan. Iya, Yudas Iskariot di Kamal Pandi dulu yang dia begitu naik, dikirim jeep 3, langsung 3,5 buap. Ya siapa ini? Wah, sekali. Aku pun terkejut, siapa ini? Wak? Jatuhkan mental aku bah. Buap. Ya. Naik 3,5 tiba-tiba aku ini kereta api paus semua. Iya, mak siapa ini? Aku nggak kenal. Kok sopaten kali? Aku mau cari blender. Aku mau disuruh 5 blender deh. Umat lantam kali mulut lo bah. Main lah. Siapa nih? Yance monitor. Yance. Oh Yance. Pecah piring gue gara-gara pecah piring hanya ngurusin kalian aja naik nggak bercakap. Pecah piring gue hanya ngurusin kalian aja naik pun nggak bercakap. Apa aja pun berserak semua piring. Habis piring di rumah. Habis. Asik naik nggak bercakap. Serak semuanya. Habis piring semua dah. Hancur dah. Iya. Naik habis bukannya bercakap. Pening kepala bunyinya ya. Serak semuanya. Disuruh cakap aja pun payah. Mas ya, monitor sama Mora. Assalamualaikum. Sama Mora. Waalaikumsalam. Ya bang. Aku bukan Oten bang. Iya. Oke. Jadi siapa? Wak Oten, Wak Samsul, Wak Lias. Wak Lias bukan? Wak Lias. Jadi saat itu terkejut aku. Iya, ini siapanya ini? Iya mak, aduh mak jang. Oke lah, main lah. Tapi karena kau nantang akulah bertanya sama kau. Oke. Akulah dulu tanya, itulah. Di balik sempak itu ada apa? Diam, nggak bisa ngomong, senak perutnya. Ada 2 menit, 3 menit diam. Jawab lah. 1 jam nggak bisa jawab. Kau menghujat. Di mana aku menghujatnya? Di manalah aku menghujatnya? Pertanyaanku tentang kemanusiaan. Tuhanmu kan manusia. Firman telah menjadi manusia. Salahkah aku bertanya kemanusiaan? Jawab sajalah. Nanti kalau aku yang menjawab, kau bilang aku menghujat. Itulah resiko menuhankan manusia. Harus siap ditanya kemanusiaannya. Berserah. Kalau itu 1 jam diam nggak bisa tumbang. Besoknya dicarinya aku ngomong, bang, ayolah diskusi bang. Nggak mau aku. Bang, ayolah bang, mau balikkan gift, disuruh balikkan giftnya. Ya 3,5. Dicarinya aku diskusi, ayolah bang, disuruh carikan, mau balikkan gift 3,5. Cuma ada nombok lah kawan, hilang. Sampai sekarang nggak ada, hilang. Yudas Iskariot hilang.
Snow hilang, Major udah mau masuk rumah sakit pingsan. Siapa lagi tuh? Siapa lagi? Udah pingsan semua udah. Apologet. Mati makan plastik semua ada blender. Makan plastik semua. Snow, Major tengoklah udah kemana-mana karaoke aja udah nyanyi aja udah sekarang. Nggak mau lagi diskusi dah. Karaoke, nggak mau gas lagi. Giling gua gas. Siapa lagi coba? Siapa lagi? El Pakam dulu. El Pakam mana pernah nampak lagi El Pakam? Itu kan keras tuh El Pakam tuh. Wow, congor itu sama kayak ini. Lebih keras lagi El Pakam tuh. Mak megap juga aku. Aku pun sama anak ini kemarin megap juga aku ngadepinnya. Megap juga wah. Ini pugi mbaknya. Karena dia apa ya? Anak ini nggak menghujat. Aku kalau anak nggak menghujat sur aku dengarnya. Sopan nggak menghujat. Nah, nanti kalau aku hujat nggak tega aku menghujat dia. Makanya kalau kayak gini yang pening balaku. Tapi itu bocah tuh tadi bang, bocah tadi tuh bang, sama iya. ngomong nggak bisa berhenti, ngomong nggak bisa berhenti dia. Bang Zuma datang begitu. Langsung diem, langsung keluncung. Memang begitulah. Jadi kemarin pun gitu juga lah ini, mak megap juga. Anak bocil nih. Lama juga aku disuruh sama dia. Bah, aku cari selalah kapan kok nggak kena. Berserak lah dia, berserak kena surat Paulus. Kena keringat dingin dia tuh nih, keringat jagung, keringat on cam dia, keringat ambil tisu, makanya gue langsung ambil tisu tadi, ambil tisu kau, keringat jagung, lari dia, berserak, sekarang makanya keringatin. Apa si Snow, siapa lagi, si El Pakam tuh, wah lama kali juga gini El Pakam tuh, karena El Pakam dia menggunakan kitab apa ya, kitab dia beda, dia kan Advent. Aku pakai Bible yang ini sabda. Aku tunjukkan dalil, capek-capek aku nulis. Ya, beda ini datanya sama punyaku. Kau pakai mana? Ya pakai kitabku. Mak pukimaknya nih, matilah aku. Matilah aku. Pakai kitab mana kau? Ini aku pakai. Aduh, mak, kemana lagi rujukan ini? Berserak aku. Berserak aku kalau itu megap aku. Jadi dari mana aku tahu? Matilah aku kena serang dia nih. Kena serang. Jadi selama ini data yang ku kasih, aku nggak pakai data itu, aku nggak pakai sabda, aku pakai ini. Kok kepaksa? Ini pula imanku katanya. Mak mati aku nggak ada kitabnya, besar aku nggak ada kitabnya, matilah aku nih. Kalau ini telah aku kalah aku nih. Berdua aja tuh. Kalau ini telah aku, wah nggak kalah akal aku, nggak kalah akal. Pura-pura aku cari apa? Oke, kita bahas dulu tentang nama Allah ini. Allah ya. Kalau Allah ini menurut kau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia apa atau bahasa Batak? The Batak. Oke, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa? God. Hah? Masuk paret Tuhan kau bilang. Masuk paret. Dia Batak. Masuk paret Tuhan kau. Ya itu kenanya. Apa kau bilang? Hah? Yesus masuk paret. Mana ada kau bilang? Kau tadi bilang apa? God kan? God apa? God. God kan paret. Bodoh kali kau kena. Aduh kurang ajar kau. God, dia enggak. Kalau orang Batak susah bilang God, jadi makanya God. Aku tahu kali kebesaran dia. Kau malu kali dia. Apa kau bilang? Hah? Kau, aduh, enggak ada otak kau memang kamu ini. Kau bilang pula Tuhan kau masuk paret. Mana ada aku bilang? God itu apa? Paret. Ya udahlah masuk paret deh. Kau enggak aja kau. Aduh, matilah udah. Bersera, lari dia. Lari itu aja kau bahas paret tuh. Padahal aku udah ampun ini, udah ampun. Makanya sekarang hilang ya mesti. Ampun aku dah. Kalau itu nggak tahu lagi mau hadapin dia. Dari mana lagi aku rujukannya? Rujukan kitab dia nggak pernah aku baca. Aku yang berserah ini, tahulah serangan dia, mak meper aku nih kena serangan. Aku terus bertanya, tadinya dia mau nyerang aku, mati aku nih, lompat aku nih. Udah bingung aku cari alasan. Jadi kau nggak pakai itu? Ini kitabku, di on cam-kannya. Ini kau pakai ini. Kok beda ya? Coba cari lain bedanya. Beda. Mampus bah. Itu di mana kau dapat? Ada. Mati aku. Megap aku. Carilah nama yang gak ribet-ribet, nama Allah itu aku singgung. Coba tes dulu. Kau terjemahkan bahasa Inggris dulu. Bahasa Batak apa? The Batak. Bahasa Indonesia Allah. Coba bahasa Inggrisnya. Lord. Satu lagi apa? God. Apa kau bilang God? God kau bilang. God masuk paret kau bilang. Mana ada kau bilang masuk paret? Tadi kau bilang apa? God. Hah? God itu paret enggak? Paret? Ya udah. Yesus pula kau masuk paret, kurang ajar kau. Mati. Anak kalah malu. Itu aja aku bahas. Kalau itu aku dijantungan aku dah. Aduh, berserak aku nih. Aku berserak nih kali ini kalah aku sama Pakam, sama-sama orang Medan. Berserak aku. Sekarang udah hilang. Udah hilang deh kan? Udah jarang nampak. Makan plastik. Siapa lagi? Abdon Segala juga makan plastik. Abdon Segala makan plastik. Semalam lagi anggota CP, sok bodyguard CP naik kemari.
kena dalil. Mana adalah surah Abata kena, surah Abata. Surah Abata. Besoknya penasaran lagi, minta lagi. Ayo. Ku kasih. Di mana lagi dalilnya? Hadis At-Tamburuan. Dicarinya hadis At-Tamburuan. Habis itu, aduh, kena lagi aku. Kena lagi. Aduh, kena tipu lagi aku sama blender. Aduh, mana ada hadis At-Tamburuan? Apa yang kau buka? Tokopedia. Yang keluar apa ketika aku ketik hadis At-Tamburuan 1870? Apa yang keluar? Tokopedia. Aduh, berserak, ampun kena, udah berserak, masih mau datang lagi, lari, menghujat lari, aduh, nggak ada lagi lah udah. Edis pun kemarin Edis ku tantang ya teman-teman ya. Nanti kalau Edis ini aku sur kali sama si Edis monyet nih, betul? Nggak ada beraninya Edis ini, aku sur kali sama si Edis nih. Kemarin aku naik ke komalnya, minta tolong sama netizen, typing kalian di bawah, naikkan blender, biar naikkannya aku. Nggak dinaikkan ya, padahal antrian aku antrian kedua. Waduh, ini aku giling lah di sini. Antrian kedua. Ya, mak udah lewat antrian kedua, bah. Naik orang lagi. Udah bertukar-tukar. Puki mak ini udah nggak berani. Udah aku temerin naik nggak berani. Jadi nanti kalau ke tempat Edis ya, bilang aja gini, kalau aku naik nggak usah tanggapin. Boy, kau mau apa? Berani kau sama blender gitu aja, ya. Turun lagi. Permalukan dia. Gitu caranya, nggak usah lagi tanggapin. Kalau dia buka komal, kau berani nggak sama blender biar aku panggil? Bukan, turun. Naik lagi nanti yang lain, netizen. Kau berani nggak sama blender biar panggil? Gitu kan lagi. Biar berserak kita buat Edis. Mau kupingin aku berserak buat Madi ini tentang Nabi Muhammad ini. Nggak berani bos. Jadi semana lah, bukan kaleng-kaleng kita. Congor kita bahaya nih, bahaya. Serangan pajarnya ini sekarang, serangan baliknya ini sekarang yang buat jantungan orang tuh, jantungan berserak. Serangan pajarnya itu yang nggak mau lagi. Gimana? CP pun juga meninggal. CP pun udah pingsan. Aduh, oten sepi. Tapi udahlah, ini oten sepi teman-teman ya. Ini atas perintah siapa? Logika ini, logika menyampaikan. Logika kata apa katanya? Buat Kristen jangan. Waalaikumsalam. Buat Kristen jangan dulu naik ke komal-komal Muslim, karena mereka tujuannya adalah buat konten sama untuk mempermalukan Kristen. Jadi jangan naik, jangan dinaik. Jadi kita tetap semangat ya, tetap semangat, tetap kita belajar baca, sampaikan terus kebenaran itu walaupun satu ayat. Tetap walaupun nggak ada oten. Jangan kita kendor. Ini strategi mereka. Jangan kita lemah. Tetap semangat. Gas terus. Belajar. Monolog saja sesuai data. Apa rupanya? Kenapa rupanya? Kita mengharapkan mualaf. Nggak bisa monolog. Bacakan Amsal dengan hikmat. Apalagi susah-susah ya kan? Yang penting buka komal host-hostnya, bacakan Amsal Yeskiel, selesai. Dah. Yang penting kalau nggak mau naik tuh. Yang penting buka komal, jangan kendor. Jangan nggak ada oten terus kendor kita. Jangan, ini strategi mereka. Kalau kita kendor, mereka ketawa bos. Nah, ini kita gas terus. Nggak ada oten, gas terus. Jangan monolog aja udah. Kalau nggak ada oten, ini strategi mereka nih. Strategi mereka. Tetap semangat. Sampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Sampai sempaknya koyak. Semalam kan kayak gitu gue buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi lah kau Jen. Aduh Majang. Enggak apa-apa aku naik. Kau kenapa naik? Biarin aja. Kenapa rupanya? Aduh. Iya. Aduh kok ya kok diturun, udah turun kan dia, udah turun. Cuman turun. Udah di bawah aja kau Jen, di bawah aja kau dulu. Tak apa-apa aja bang. Jadi Bang, kenapa dia diturunkan Bang? Udah turunin dulu. Nih. Bang. Apa ya? Ya tetap semangatlah buat teman-teman ya semuanya, buat tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik untuk Islam ya. Jangan kita lemah. Kalau kita lemah mereka tertawa. Kalau kita lemah mereka tertawa ya. Tentang logika, dia sekarang logika sudah mulai keliling-keliling komal untuk memantau. Keliling komal dia tuh. Semalam dia naik ke komal sini. Naik dek blender katanya. Naik dia. Nah kan naik viewer aku kan. Nah kalau aku naik kan naik viewer kau. Kepala otak kau turunkan kau. Kau pikir ada kau naik viewer aku. Udah penonton aku memang rame monyet. Kau tunggu aja di bawah. Ntar lagi rame penontonku. Wah banyak kali kau otak kau bilang. Gak ada otak kau bilang. Udah kau ke Carrefour buka selop. Carrefour buka selop. Itu logika dia ke Carrefour. Ke Carrefour buka sendal itu. Buka sendal. Buka sendal. Bayangkan.
Dititipnya aku bilang dulu kayak gitu loh dia. Logika. Aku kepingin kali ke Medan lah dia. Iya, bawa anak-anak keluargaku. Jadi berhasil lah keinginan dia teman-teman ya. Berhasil keinginan dia dari uang itulah. Jadi dulu waktu sama-sama aku dia nih logikanya sama yang sama aku ya. Cuman dia memang dalil Bible nggak paham. Dia Bible tuh nggak paham. Tapi kalau ya di Islamnya nggak paham lah dia tentang hadis apa paham. Tapi kalau Bible nggak paham. Jadi waktu malam kepingin kali aku Carrefour di Medan tuh katanya anakku. Oh bisa. Terus nanti kayak mana tuh? Cuman sebelum masuk Carrefour nanti pintunya ada di situ tempat penitipan sendal. Kau buka sendalan di situ. Iya. Jadi masuknya nggak pakai sendal. Enggak. Jadi masuknya nanti nggak pakai sendal. Enggak. Kayak macam di masjid itu ada kotak-kotak itu. Nanti kan dikasih kuponnya. Kau minta. Bayar itu bang. Bayarlah tergantung kau lama. Kalau kau 5 jam maulah 7.000. Bah mahal kali katanya. Ya iya. Jadi itu nanti memang ada tempat yang dikasih kupon. Dia berarti besar gitu. Besar karena kan pengunjung rame. Iya. Makanya kau pakai sendal. Kau titip luar situ ada gitu ya. Ada. Oh iya, jadi ke dalam nggak pakai sendal? Enggak pakai sendal, betul kan? Nggak pakai sendal dia ke dalam. Betul. Nggak pakai sendal. Bagaimana ini bang, ketika umat Muslim yang bernarasi seperti yang kugambarkan ini? Katanya ternyata di Al-Quran kata jilbab tidak wajib, khamar tidak haram, sunat tidak wajib, tidak ada perintah taat kepada Nabi, tidak ada sunnah Nabi katanya. Bagaimana ini? Aku Alizer. Di situ ketika orang Islam ada di sana tidak ada teguran sama sekali. Ini bagaimana? Ya itulah orang-orang Islam yang munafik. Ya begitulah teman-teman, bijaklah dalam bermedsos ya. Sekali lagi teman-teman saudaraku semua, kita yang ada di sini, bijaklah kita dalam bermedsos. Islam itu cerdas, jangan kayak Oten longor-longor ya. Jangan. Islam itu cerdas, menyikapi segala sesuatu jangan cepat diambil keputusan. Ini medsos, yang offline saja pun ada menyalah, apalagi yang media sosial. Coba yang pemahaman ini. Yang paling ngeri sekarang tengok Syiah sekarang sudah terang-terangan, nggak usah kanlah begitu, begini sajalah. Ketika ada orang-orang munafik ini yang mengaku Islam ya, dengan bahasa-bahasa lemah lembutnya, aku di sini kumaki-maki orang ini, dan dengan mereka kumaki-maki, dia tetap sabar, dia tetap nggak melawan, dia tetap lemah lembut, dia tetap, bahkan dia menggunakan dalil. Pasti kalian yang melihat tanpa sepengetahuan yang awam ya, pasti kalian akan menjasaku. Apanya blender ini? Dia kan udah lemah lembut blender, gini. Aku maki-maki, ku caci maki dia, aku maki-maki, dia tetap tenang, sabar. Kalau orang yang awam, pastilah kalian pro ke dia yang lemah lembut nih, merasa kasihan, kan begitu, merasa kasihan dan menjasaku tuh tak apa-apa, pasti. Tapi itulah perangkap mereka. Ketika kau nggak kasihan melihat dia, kau DM, itulah masuk. Ingat teman-teman, Syiah itu sekarang masuk ke dalam anak-anak remaja ya. Syiah ini mereka targetnya adalah kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu dikontrak 3 bulan, udah habis itu ditinggalkan. Kita sebagai orang tua, ketika mereka datang mau melamar anak kita, seandainya anak kita perempuan, ditengok calon menantunya kayak gitu, lembut darasinya, bahasa agamanya bagus, ya kan? Wah, kalau agama dalil Al-Quran mereka ganas. Udah bicara tentang dalil, bahasanya santun. Ya artinya sebagai imam lah, udah cocok lah. Kita sebagai orang tua pasti, udah segera kau menikah, udah dia ini. Kan begitu? Udah pastilah agamanya tinggi, itu yang utama. Dengan santunnya dia berbicara pakai dalil, adab. Kita sebagai orang tua punya calon menantu kayak gitu, udah segera menikah, segera, ya kan? Segera. Tapi kita nggak tahu 3 bulan ditinggalkannya anak kita itu, alasan mau agama, sampai hamil, sampai melahirkan, diurusnya pun enggak, dibiayainya pun enggak. Udah
udah besar nanti, udah balik lagi dia. Tujuannya mau dikawininya anak kita itu. Coba, ya. Tujuannya untuk dikawinkannya anak itu yang perempuan, kalau anak perempuan. Nah, begitulah Syiah itu. Begitulah. Ngeri kan? Nah, hati-hati. Hati-hati, makanya kita harus keras. Begitulah, hati-hatilah. Begitulah Syiah itu. Nah, ini sudah masuk. Syiah ini sekarang udah terang-terangan, teman-teman. Kawin mut'ah. Kita punya anak perempuan, jangan sampai terlena dengan narasinya, agamanya. Coba, ngeri. Udahlah ditinggalkannya 3 bulan. Udah melahirkan gak diopen. Udah besar sedikit anaknya, balik lagi dia tujuan mau dikawinkannya lagi anaknya, kan binatang itu. Hah? Kita sebagai orang tua kayak mana kayak gitu, coba. Nanti datang dengan lemah lembut dia, maaf Pak, saya agama begini-begini, terlena lagi. Bahaya kan? Hah? Jadi mana lebih pilih? Congor aku yang maki-maki apa yang lemah lembut kayak gitu? Bahaya. Jadi lihat dari covernya, jangan lihat dari ininya. Jangan lihat dari covernya, teman-teman ya. Bijak dalam bermedsos. Bijak dalam bermedsos. Banyak kali sekarang nih kayak gini, tujuannya untuk itu. Bagus kayak aku nih maki-maki aja, woi maunya aku maki-maki. Tapi lepas daripada kayak gitu, tahan. Jadi di medsos ini nama-namanya siapa yang tergabung dalam mereka itu kita akan kita sebutkan. Ya, untuk menjaga saudara-saudara kita jangan sampai terjerat, jangan